Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Isekai 2024 yang berjudul Level 2 Karacit Data Motoyusa. Di anime ini menceritakan seorang pria bernama Banaza yang dipanggil ke Isekai oleh kerajaan Clairot sebagai kandidat pahlawan. Karena hanya memiliki kemampuan warga biasa, ia pun diusir dari kerajaan Clairot. Namun saat ia naik ke level 2, Banaza secara tiba-tiba memiliki kekuatan yang sangat overpower. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali dengan diperlihatkannya tempat bernama The Royal Capital Paluma. Di sana terlihat seorang pria menyiksa para siluman agar tidak lelah dalam bekerja. Berbeda dengan pria yang tadi, nampak sang MC kita yang bernama Banaza memperlakukan siluman dengan sangat baik. Bahkan Banaza yang diketahui sebagai pedagang itu juga memberikan hadiah berupa uang untuk para pekerja silumannya. Melihat apa yang dilakukan Banaza, pedagang lain nampak tak senang dengan perbuatannya. Bahkan mereka menganggap sang MC orang yang aneh. Awalnya siluman itu menolak pemberian Banaza. Namun karena sang MC sangat bersikeras, ditambah lagi rekan kerjanya yang bernama Queen meminta mereka untuk nurut, pada akhirnya para siluman menerima hadiah itu. Dan tak lupa juga mereka berterima kasih kepada Banaza. Mendengar para pedagang kembali berkata jika dirinya ialah seorang yang munafik, Banaza pun tak habis pikir. Karena ia menginginkan jika para manusia dan siluman bisa rukun tanpa adanya rasis. Namun secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Nanda? Dan ternyata Banaza telah dipanggil ke dunia isekai. Mereka pun menyambutnya dan berkata jika dia adalah kandidat pahlawan. Mendengar hal itu tentu saja Banaza merasa bingung karena ia hanyalah pedagang kecil. Pria itu pun memberitahukan jika mereka sedang melakukan pertempuran panjang dan pasukan Raja Iblis. Demi mengalahkan mereka, kerajaan Clairot pun melaksanakan tradisi turun-temurun dengan memanggil pahlawan dari dunia lain yang bertujuan agar mereka bertarung dengan pasukan Raja Iblis. Setelah itu mereka pun akan mengukur kemampuan Banaza. Saat proses pengukuran dimulai, pria itu kembali memberitahukan jika para kandidat yang dipanggil ke dunia ini akan memulai level dari angka 1, dan sebagai ganti atas diulangnya status mereka, para dewa akan memberinya sebuah mukjizat. Hal itu merupakan kuasa yang tak akan dapat dicapai ras manapun hanya dengan berlatih keras. Namun sayangnya, melihat status milik Banaza, pelayan itu pun nampak terkejut karena ia tak mendapatkan mukjizat dari dewa. Terlebih lagi status Banaza seperti warga biasa. Melihat hal itu, para summoner pun sangat kecewa dibuatnya. Namun di lain sisi, nampak pahlawan lain yang dipanggil juga ke tempat ini. Berbeda dengan Banaza yang memiliki status ampas, pria itu ternyata memiliki kekuatan yang setara dengan pahlawan legendaris. Dan tentu saja pria berambut pirang itu langsung menjadi pusat perhatian. Melihat status milik Banaza, pria itu pun nampak senang dan berkata jika ia telah terpilih menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan dunia ini. Setelah sang raja menobatkan pahlawan mereka yang baru, nampak Banaza yang tak dipedulikan lagi akan meminta mereka untuk mengembalikan dirinya ke dunia asalnya. Namun sayangnya saat sang MC meminta hal itu, pengawal raja memberitahukan jika gerbang yang ia lewati kini telah tertutup dan mustahil untuk dibuka kembali. Mendengar hal itu tentu saja Banaza merasa panik dibuatnya. Karena tak bisa mengembalikan sang MC ke dunia asalnya, kerajaan Clairot pun akan memberikan kompensasi khusus dengan memberinya izin untuk tinggal di hutan La Feza. Sang MC juga diberikan kebebasan untuk hidup di dunia ini, namun ia tak boleh mengungkit masalah ini lagi. Setelah itu nampak Banaza akan diantar ke hutan La Feza. Namun saat hendak masuk ke dalam kereta, ia malah mendapatkan perlakuan kasar dari prajurit yang ada di sana. Sang MC pun tak menyangka mengapa hal ini terjadi kepadanya. Setelah itu nampak Banaza akan bertanya perihal dunia ini ke monster yang sedang mengantarnya. Namun sayangnya si monster dilarang ngobrol dengan Banaza. Singkat waktu setelah 20 hari perjalanan, pada akhirnya mereka sampai di hutan La Feza. Setelah memberikan kantong magis berisi perbekalan dan uang, si monster yang merasa kasihan dengan sang MC memberitahukan jika ada rumor kalau di hutan ini didiami pasukan Raja Iblis. Oleh karena itu ia meminta Banaza untuk cepat pergi dari tempat ini. Setelah mengucapkan terima kasih, nampak Banaza masih enggan untuk kabur karena ia tak tahu harus pergi kemana. Setelah itu Banaza membuka kantong magis yang ia dapat dari sang raja. Ia pun merasa bersyukur karena cara pakai kantong magis di dunia ini sama seperti di dunia asalnya. Setelah membuka isinya, Banaza lalu mengambil sebuah pedang. Meski kelihatan mengkilap, namun ternyata pedang itu sudah rusak. Bersamaan dengan itu, nampak beberapa selam datang yang membuat Banaza sedikit terkejut. Karena selam juga ada di dunia asalnya, Banaza pun merasa jika mereka tak agresif dan tak mungkin menyerang dirinya. Namun sesaat kemudian,
Setelah membasmi para slime, nampak Banaza naik ke level 2. Namun anehnya di sini, nilai statusnya tak berupa angka melainkan simbol yang tak diketahui. Tak hanya itu, Banaza juga bisa mengaktifkan sistem asisten suara. Karena sang MC ingin ngobrol, tentu saja ia langsung mengaktifkannya. Setelah itu terdengar suara sistem yang memberitahukan jika sang MC dapat menggunakan beberapa sihir baru. Bersamaan dengan itu, nampak sistem memberi peringatan jika ada sihir di dalam kantong magis yang menarik banyak monster. Mendengar hal itu, Banaza pun mengetahui jika penyebab para slime menyerangnya karena ulah sihir tersebut. Karena ia juga diberi senjata yang jelek, pada akhirnya sang MC sadar jika kerajaan ingin ia lekas meninggal. Setelah itu sistem pun menawarkan apakah Banaza ingin sihir penarik monster di kantong itu dinetralkan. Dan tentu saja Banaza langsung menyetujuinya. Setelah selesai, Banaza pun akan pergi ke dalam hutan untuk mencari tempat yang aman. Namun secara tiba-tiba sistem kembali memberi peringatan jika di hutan de la Veza telah dicemari aura jahat yang amat pekat. Aura jahat sendiri adalah zat yang keluar dan disebarkan oleh ras iblis. Zat yang berbentuk cair maupun gas tersebut sangat berbahaya bagi umat manusia. Karena sistem mampu mensucikan zat tersebut, tentu saja Banaza dengan wajah heran kembali menyetujuinya. Meski sihir ini memerlukan sepertiga dari energi sihirnya, namun karena tak mengetahui sebesar apa kapasitas sihirnya, jadi Banaza pun tak mempermasalahkan hal itu. Dan sesaat kemudian, meski Banaza merasa tak ada yang berubah, namun sistem berhasil menetralkan zat tersebut. Bersamaan dengan itu terlihat Banaza kembali naik level hingga membuatnya semakin terkejut. Scene kemudian berpindah. Terlihat putri pertama Raja Clayrod protes kepada ayahnya karena berlaku kejam ke kandidat pahlawan sebelumnya. Terlebih lagi ia telah dikirim ke hutan de la Veza yang menjadi markas dari pasukan Raja Iblis. Di tengah raja yang tak peduli akan hal itu, nampak seorang magi memberitahukan jika baru saja ada tanda-tanda penggunaan sihir kudus tingkat tinggi, yaitu sihir penyucian. Mendengar hal itu, sang raja malah langsung beranggapan jika sihir itu berasal dari pahlawan pirang yang telah diberangkatkan sebelumnya. Namun ternyata, sihir penyucian itu tak berasal dari arah selatan di mana pahlawan itu berada, melainkan di kedalaman belantara sebelah utara. Mendengar hal itu, tentu saja sang raja dan putri merasa terkejut dibuatnya. Di sisi lain, nampak Banaza naik tingkat hingga ke level 367. Sang MC pun merasa heran karena ia tak mengalahkan monster namun bisa naik tingkat secepat ini. Karena gak paham dengan apa yang terjadi, Banaza pun mematikan notif naik tingkatnya. Merasa penasaran dengan sisa energi yang ia miliki, Banaza pun mengeceknya dan ia malah dibuat terkejut karena energi sihirnya cepat sekali penuh. Sang MC pun merasa jika kapasitas energi sihirnya memang tak seberapa. Di tengah Banaza yang masih cemas dengan kesucian hutan de la Veza dan juga mengingat jika ia dilarang hidup di perkotaan, nampak sistem menawarkan agar ia menggunakan sihir alih wujud. Merasa rencana itu sangat cemerlang, tentu saja Banaza langsung menyetujuinya. Setelah itu nampak sistem meminta Banaza untuk memilih jenis kelamin, dan entah mengapa sang MC malah memilih perempuan. Di tengah Banaza yang memerah saat melihat tubuhnya sendiri, ia pun sadar jika wujud ini berkaitan dengan wujud kedepannya. Oleh karena itu, ia langsung mengganti tubuhnya kembali menjadi seorang pria. Setelah berhasil, sistem pun kembali menawarkan apakah sang MC ingin menggunakan sihir teleportasi untuk pindah ke kota kastil. Dan tentu saja Banaza langsung mengiyakan hal itu. Di tengah dirinya yang terkejut dengan sihirnya sendiri, nampak Banaza menyadari jika di dunia asalnya sihir teleportasi hanya bisa dipakai penyihir yang hebat. Namun di dunia ini ia beranggapan jika sihir teleportasi bisa dipakai semua orang. Setelah membahas sihir teleportasi, sang MC sepertinya menyadari sesuatu. Ia pun langsung menggunakan sihir teleportasi untuk kembali ke dunia asalnya. Namun sayangnya hal itu mustahil dilakukan karena tinggal di dunia ini butuh pemasukan. Jadi Banaza pun berencana masuk ke serikat petualang dan mengambil pekerjaan membasmi monster. Singkat waktu terlihat Banaza sampai di gedung serikat petualang. Pelayan di sana pun memberitahukan jika serikat akan memberikan upah kepada petualang berdasarkan pencapaiannya. Semakin tinggi peringkat mereka, maka upah dan kesulitan tugasnya juga ikut naik. Mendengar hal itu, Banaza pun mengetahui jika cara kerja serikat di dunia ini kurang lebih sama seperti dunia asalnya. Dan di saat Banaza akan mendaftar, nampak pelayan itu menanyakan perihal nama yang akan didaftarkan. Awalnya sang MC akan mendaftarkan nama Banaza. Beruntung ia langsung sadar dan mengganti namanya dengan Flio. Dan mulai saat ini, Mimin akan memanggil MC kita satu ini dengan nama Flio. Di tengah Flio yang mencari quest pekerjaan,
nampak seorang gadis kecil meminta bantuan ke para petualang untuk mengawalnya ke hutan De La Veza. Karena di hutan itu terdapat pasukan Raja Iblis, tentu saja para petualang menolaknya. Merasa kasihan, Flio pun menawarkan diri untuk mengawal gadis kecil tersebut. Meski imbalannya tak seberapa, namun Flio tetap akan mengantarnya karena ia pernah datang dari hutan De La Veza. Terlebih lagi ia bisa mengantarnya dengan menggunakan sihir teleportasi. Melihat reaksi semua orang yang terkejut dengan ucapannya, Flio pun kembali heran karena seharusnya sihir teleportasi hanyalah sihir pemula. Bersamaan dengan itu, nampak Bali Rosa dan kesatria kerajaan datang dan menodongkan senjata ke arah sang MC. Rosa pun merasa curiga karena Flio tak terlihat seperti seorang penyihir hebat. Teman-teman Rosa pun beranggapan jika Flio merupakan Kang Pedo dan akan menculik gadis kecil tersebut. Karena tak ingin dicurigai oleh orang kastil, sang MC pun akan meluruskan kesalahpahaman ini. Ia pun meminta mereka untuk ikut jika tak percaya dengannya. Setelah sampai di gang, Rosa pun meminta Flio untuk menggunakan sihir teleportasinya. Dan jika ia berbuat aneh, maka Rosa akan mengambil tindakan. Tak lama kemudian Flio pun menggunakan sihir teleportasinya. Tenmaho! Mereka pun nampak terkejut karena Flio berhasil melakukannya. Belano lalu menghampiri sang MC dan menanyakan apakah ia penyihir agung. Mendengar hal itu tentu saja Flio membantahnya karena ia hanyalah petualang pemula. Menyadari kekuatan sang MC, Rosa dan yang lainnya pun meminta maaf karena tak berlaku sopan kepadanya. Bersamaan dengan itu nampak si gadis kecil merasa heran karena aura jahat di hutan ini telah menghilang. Di tengah Flio yang akan memberitahukan hal sebenarnya, nampak sistem kembali memberi peringatan jika berbahaya membocorkan penggunaan sihir penyucian kepada ras iblis. Mendengar kata ras iblis tentu saja Flio merasa heran. Bersamaan dengan itu, nampak Rosa dan yang lainnya mengeluarkan senjata dan meminta sang MC untuk menjauh. Flio pun merasa heran apa yang sebenarnya terjadi. Rosa lalu berkata agar gadis kecil itu menunjukkan wujud aslinya. Diketahui jika akhir-akhir ini ada gadis kecil yang mencurigakan yang minta dikawal ke hutan De La Veza. Mereka pun merasa jika gadis kecil itu secara terang-terang memberitahukan jika dirinya mencurigakan. Dan benar saja dugaan mereka benar adanya. Karena secara tiba-tiba gadis kecil itu berubah menjadi serigala raksasa. Diketahui jika ia bernama Fenris yang merupakan adik dari Fengaril, salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis. Melihat hal itu, Ros pun terkejut karena ia merupakan ras serigala taring. Dan ternyata Fenris ditugaskan kakaknya untuk mengintai dan mencari makan. Aura jahat yang dikeluarkan Fenris pun mampu membuat para kesatria itu lumpuh dalam seketika. Dan hanya Flio yang bisa bertahan dari aura jahat tersebut. Melihat ketangguhan Flio, Fenris pun mencoba menyerangnya. Beruntung sang MC dengan mudah menghindari serangan tersebut. Karena mustahil kabur sembari melindungi 4 orang, jadi Flio pun memindahkan mereka ke kastil dengan menggunakan sihir teleportasinya. Melihat hal itu, Fenris pun merasa heran mengapa sang MC tinggal seorang diri. Karena masih belum mengetahui alasannya terpilih, jadi sang MC tak ingin mati sia-sia tanpa mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, ia akan mencoba seluruh sihirnya untuk mengalahkan iblis tersebut. Setelah itu, nampak Fenris akan menerkam sang MC. Beruntung ia berhasil menghindar dengan menggunakan skill percepatan gerak. Tak ingin menyerah begitu saja, Fenris kembali menyerang Flio. Dan sesaat kemudian, Fenris pun dibuat heran karena dirinya yang merupakan iblis terkuat tak berkutik di hadapan Flio. Karena ingin mengikatnya, sistem pun menawarkan sihir perbudakan kepada sang MC. Diketahui jika sihir itu berfungsi untuk mengikat target dan mengendalikan kehendaknya. Namun saat mendengar hal itu, Flio langsung menolak karena ia tak ingin memperbudak seseorang seperti yang dilakukan orang-orang di dunia asalnya. Dan pada akhirnya, karena sihir Fenris selalu dibatalkan oleh sistem, ia pun mulai kehabisan energi dan pada akhirnya ia pun menyerah melawan sang MC. Fenris kemudian meminta Flio untuk membunuhnya. Namun tentu saja sang MC langsung menolak karena pada dasarnya ia sendiri tak suka bertarung. Melihat sikap Flio, Fenris pun merasa heran karena dirinya yang merupakan pejuang dari bangsa iblis dan menjadi musuh bangsa manusia. Namun Flio tetap akan membiarkannya hidup. Mendengar hal itu, Flio pun menegaskan jika ia tak peduli mau manusia ataupun iblis karena dirinya hanya tak ingin membunuh lawan yang telah menyerah. Melihat sikap naif sang MC, Fenris kemudian berubah ke wujud manusianya. Namun saat melihat Fenris tak memakai busana sama sekali, Flio pun dibuat memerah dan secara cepat memberikan jubahnya. Sang MC juga berkata jika ia akan melepaskannya jika Fenris tak berseteru lagi dengan manusia. Mendengar hal itu, tentu saja Fenris merasa terkejut. Dan di saat Flio akan mengambil pakaian wanita dari kantong magisnya, gadis berambut putih itu tiba-tiba tertidur karena dia harus memulihkan energi sihirnya. Pada malam harinya nampak Flio merasa heran karena ia bisa menggunakan sihir hebat sebanyak itu. Tak lama kemudian terlihat Fenris
terbangun dari tidurnya. Setelah memberitahukan jika dirinya baik-baik saja, ia pun menanyakan apakah Fleo yang memberinya sihir penyembuhan saat ia tertidur. Mendengar sang MC mengiyakannya, secara tiba-tiba Fenris bersumpah jika ia tak akan berseteru lagi dengan manusia. Ia juga memegang tangan sang MC dan berkata dengan wajah memerah jika ia telah menganggap Fleo sebagai majikannya. Tak hanya itu, ia juga mempersembahkan nyawanya untuk membalas budi. Mendengar hal itu, tentu saja sang MC menolak karena ia terlalu berlebihan. Karena Fleo terus-terusan menolak, Fenris yang putus asa pun merasa jika ia lebih baik mati jika keinginannya tak dikabulkan. Melihat hal itu, Fleo pun panik dan berkata jika ia boleh mengikutinya. Setelah itu, Fleo memberitahukan jika ia berasal dari dunia lain. Meski telah dipanggil sebagai kandidat pahlawan, namun karena tak mempunyai statistik yang hebat, ia pun diasingkan oleh kerajaan Kleorot. Sang MC juga memperlihatkan wujud aslinya kepada Fenris. Setelah memberitahukan alasan mengapa ia merubah penampilannya, sang MC pun menjelaskan jika Fenris bersamanya pasti dia akan kesusahan. Mendengar hal itu, Fenris pun tak mempermasalahkannya dan bersumpah akan setia dan hidup bersama tuannya. Di sisi lain, nampak si pahlawan pirang merasa kesal karena prajurit yang ikut serta dalam pembasmian malah gemetar saat melihat para monster. Dan pada akhirnya mereka pun musnah dalam sekejap. Si pirang juga beralasan jika ia sudah berusaha keras untuk menyelamatkan banyak orang. Setelah bawahan itu pergi, raja kemudian menanyakan keadaan sesungguhnya ke prajurit yang ada di sampingnya. Dan ternyata, pernyataan si pirang barusan hanyalah kebohongan. Karena di dalam pertempuran ia malah berada di garis belakang. Dan saat prajuritnya bertempur ia malah melarikan diri. Mendengar hal itu jelas saja sang raja pun pusing dengan sikap pahlawan gadungan tersebut. Dan ternyata alasan si pirang tak ikut bertarung karena kemampuannya sama sekali tak meningkat meski telah berlatih sebulan penuh. Hal itu membuat ia tak sanggup melawan hewan magis yang kuat. Di tengah kekesalan itu, nampak pelayan yang bernama Suya datang, yang membuat si pirang melupakan kekesalannya dan akan berfoya-foya bersama Suya dengan menggunakan uang dari kerajaan Kleorot. Scene kemudian berpindah. Terlihat Fleo dan Fenris sedang menuju ke Serikat Petualang. Di tengah perjalanan, nampak warga sekitar mengira jika mereka ialah pasutri. Karena ungkapan itu dirasa cocok jika ingin jalan berdua, Fleo dengan polosnya menanyakan hal itu kepada Fenris. Dengan sangat antusias, Fenris menyetujui hal itu. Karena memiliki suami yang kuat, ialah kebanggaan bagi wanita dari ras serigala taring. Meski hanya pura-pura, namun Fenris tak mempermasalahkan hal itu. Karena ia dengan senang hati menerima Fleo sebagai suaminya. Setelah itu, nampak Fenris telah mendaftar sebagai petualang. Melihat kalung yang ia pakai sama seperti milik Fleo, Fenris dengan wajah merah pun berkata jika di dalam rasnya sepasang suami istri akan menyimpan tulang yang mereka buru sebagai tanda pernikahan. Dan saat mengetahui jika mereka sedang couple kalung, ia pun teringat akan hal itu. Tak lama kemudian resepsionis di sana menanyakan siapa nama yang akan didaftarkan oleh gadis itu. Beruntung saat Fenris akan menjawab nama aslinya, Fleo langsung memotong pembicaraannya dan berkata jika gadis di sebelahnya bernama Riz. Setelah itu Fenris pun meminta maaf karena hampir keceplosan saat menyebut namanya. Fleo yang memaklumi hal itu pun tak mempermasalahkannya dan meminta Fenris untuk hidup layaknya seorang manusia. Bersamaan dengan itu, nampak Serikat memberitahukan tugas darurat bagi para petualang. Diketahui jika di utara kota ini telah terlihat koloni beruang gila. Mendengar hal itu, para petualang pun mulai panik karena mereka lah yang dirumorkan telah menghabisi pasukan pahlawan. Serikat lalu memberitahukan jika tugas ini semua peringkat boleh mengambilnya, dan imbalan dalam tugas kali ini akan dihargai 10 kali lipat per ekor beruang. Meski sangat menguntungkan, namun Fleo enggan mengambilnya. Mendengar hal itu, Fenris dengan pedenya berkata jika suaminya itu pasti bisa menghabisi mereka. Namun saat melihat Fleo merasa pesimis, ia pun ngambek dan akan maju seorang diri. Dan ternyata Fenris ingin membuktikan kemampuannya di hadapan suaminya itu. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berangkat bersama untuk menghabisi koloni beruang gila tersebut. Melihat rumah kosong yang ada di sana, Fleo pun akan menggunakan rumah itu sebagai markasnya. Tak lama kemudian mereka mendengar suara teriakan yang tak jauh dari sana. Dan ternyata suara itu berasal dari para kesatria sebelumnya yang sedang melawan koloni beruang gila. Melihat Blossom yang terluka, Rosa pun memintanya untuk mundur. Namun karena beruang tersebut akan menyerang, mau tidak mau Blossom harus menahannya. Karena beruang gila itu lumayan kuat, jadi ia pun terpental. Dan sesaat kemudian, melihat kedatangan Fleo, mereka pun mengucapkan terima kasih karena diselamatkan lagi olehnya. Dan sebenarnya Rosa sangat mengkhawatirkan Fleo. Namun ia yakin jika sang MC pasti akan selamat dari serangan makhluk jadi-jadian tersebut. Ia lalu menanyakan siapa gadis yang bersamanya. Namun saat Fleo menjawab jika gadis itu hanyalah teman seperjalanannya, Riz pun tampak syok karena Fleo tak memperkenalkan ia sebagai istrinya. Bersamaan dengan itu, nampak beruang gila muncul dan akan menyerang Riz yang sedang kesal. Namun sesaat kemudian,
Melihat hal itu, Fliao dan Riz pun paham jika beruang gila itu telah menyerah. Riz lalu berencana menjadikannya sebagai bawahan yang membuat Rosa dan yang lainnya merasa terkejut dibuatnya. Merasa jika rencana Riz sangat efektif agar beruang itu tak menyerang orang lain, jadi Fliao pun setuju dan akan memberinya sihir pembatas tindakan. Dengan sihir itu, setidaknya dapat menjaganya agar tidak mengamuk sembarangan. Tak hanya sihir pembatas, Sang MC juga menggunakan sihir alih wujud agar ia bisa mengajaknya jalan-jalan. Karena Riz menanyakan namanya, Fliao pun langsung memberinya nama Sibe. Melihat kehebatan Fliao yang mampu mengalahkan beruang gila dengan sekejap mata dan bahkan menjadikannya sebagai peliharaan, membuat Rosa mempunyai permintaan terhadap Sang MC. Namun sebelum itu, mereka akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika gadis berambut kuning itu bernama Bali Rosa, gadis kekar itu bernama Blossom, gadis berbaju hijau bernama Baileri, sedangkan gadis imut berambut biru itu bernama Belano. Setelah memperkenalkan diri, ternyata Rosa meminta agar Sang MC mengajarinya cara bertarung. Ia pun menceritakan jika pasukan milik pahlawan telah dihabisi oleh beruang gila. Sang pahlawan gadungan pun murka dan meminta raja untuk mengumpulkan orang-orang yang layak menjadi tangan kanannya. Jika tidak dituruti, maka ia tak akan melawan Raja Iblis dan akan mengurung diri di dalam kastil. Karena sebab itu, raja lalu meminta para kesatria berlatih dengan keras agar bisa membunuh kawanan beruang gila. Karena Rosa dan yang lainnya hanyalah anak baru di Ordo Kesatria dan bahkan tak sanggup menghadapi seekor beruang gila, jadi mereka pun meminta Fliao untuk melatihnya. Mendengar hal itu, Fliao pun merasa jika ia tak akan bisa melatih mereka karena dirinya hanyalah seorang pemula. Bersamaan dengan itu, nampak Riz kesal karena tindakan mereka yang tidak tahu malu. Melihat sikap Riz, Fliao pun memberitahukan jika gadis di sampingnya itu sebenarnya adalah istrinya dan sebisa mungkin ia ingin hidup santuy bersama istrinya itu. Mendengar hal itu, tentu saja Rosa tak menyangka jika Fliao telah menikah dan mereka pun merasa jika permintaan itu hanya akan mengganggu ketenangan pasutri tersebut. Namun sesaat kemudian sikap Riz tiba-tiba berubah saat Fliao memperkenalkan ia sebagai istrinya. Ia juga meminta agar suaminya itu mengajari mereka cara untuk bertarung, dan dengan wajah bersinar ia pun memberitahukan jika suaminya ialah orang baik yang tak tega mengabaikan orang yang kesusahan, dan sebagai istrinya tentu saja ia akan patuh pada keputusan suaminya. Mendengar hal itu, pada akhirnya Fliao setuju dan menerima permintaan mereka. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka kembali meminta agar diizinkan untuk menginap di rumah ini, karena jika mendirikan tenda di luar, maka akan sangat berbahaya bagi mereka. Mendengar hal itu, Riz pun langsung setuju, karena ia dan Fliao akan tidur dalam satu kamar. Scene kemudian berpindah ke istana Raja Iblis. Terlihat Uliminas melaporkan jika sihir penyucian yang memusnahkan pasukan Vengaril di hutan De La Veza bukan berasal dari pihak kerajaan Clayrod. Mendengar hal itu, Raja Iblis pun meminta Uliminas untuk menangkapnya entah bagaimanapun caranya. Melihat Riz berada di sampingnya, tentu saja Fliao merasa terkejut. Ia pun mengingat jika semalam mereka berada di dalam satu kamar. Saat itu Riz berkata jika ia akan mempersembahkan jiwa dan raganya kepada Fliao. Namun sang MC dengan wajah memerah menolaknya, yang membuat Riz beranggapan jika suaminya itu telah membencinya. Mendengar hal itu, tentu saja Fliao langsung membantah karena untuk melakukan hal begituan harus ada urutannya. Dan saat Fliao akan tidur di ruangan tengah, Riz pun memperingatkannya karena hal itu akan membuat Rosa dan yang lainnya curiga. Setelah mengingat hal itu, nampak Riz akan membantu suaminya untuk ganti baju. Namun di saat bersamaan Rosa tiba-tiba datang, yang membuatnya langsung terkejut dan minta maaf karena telah mengganggu mereka. Setelah itu terlihat para kesatria kerajaan mulai melakukan latihan di bawah bimbingan Fliao dan Riz. Namun karena Rosa dan yang lainnya sangat lemah, mereka pun hanya menjadi bulan-bulanan monster yang ada di sana. Setelah itu nampak Fliao memberikan kamar untuk mereka. Diketahui jika sang MC telah membeli rumah ini dengan menggunakan upah yang ia dapat setelah membasmi beruang gila. Karena latihan mereka cukup lama, jadi Fliao pun merasa kasihan karena sebelumnya mereka hanya tidur beralaskan lantai. Setelah itu nampak Riz memberitahukan jika hidangan yang ia buat telah siap. Namun saat pergi ke dapur mereka pun dibuat terkejut karena hidangan yang disiapkan Riz merupakan daging mentah. Fliao yang seorang manusia, jelas saja ia lebih suka daging yang sudah dimasak. Oleh karena itu, sang MC akan memasaknya terlebih dahulu. Dengan dibantu Rosa, pada akhirnya Fliao selesai membuat hidangan yang sangat lezat. Sang MC pun dibuat terkejut karena Rosa sangat jago memasak sama seperti dirinya. Mendengar hal itu, Rosa pun menjelaskan jika ia lebih ahli memasak daripada bermain pedang. Dan ternyata Rosa berasal dari keluarga bangsawan yang telah hancur. Karena keluarganya tak bisa menyewa juru masak, pada akhirnya Rosa pun belajar untuk masak sendiri.
sendiri. Melihat yang lain merasa keenakan dengan masakan tersebut, Riz pun merasa heran karena makanan dedaunan itu sama sekali tak terlihat enak baginya. Namun saat ia mencicipinya, Riz pun dibuat kaget karena masakan itu sangat lezat. Dan ketika mencicipi dagingnya, ia kembali merasakan kenikmatan karena rasa daging itu sangat gurih bagaikan nektar. Dengan wajah malu-malu, Riz lalu berkata jika masakan itu sangat pas. Dan selanjutnya, ia berencana akan memasak untuk mereka semua. Scene kemudian berpindah ke Serikat Petualang. Terlihat semua orang merasa terkejut karena Flio telah membawa buruan yang sangat banyak. Riz kemudian meminta izin kepada suaminya untuk pergi mengelilingi kota. Awalnya Flio menawarkan apakah dia ingin pergi bersama. Namun tumben-tumbennya Riz menolak karena ia ada urusan pribadi. Bersamaan dengan itu, terlihat ketua Serikat Petualang bernama Leolid datang dan ingin mengobrol dengan sang MC. Di dalam ruangan nampak Leolid memberitahukan jika pencapaian Flio telah menyebar ke penjuru kota. Dan ternyata maksud Leolid menemui sang MC karena ada tawaran untuk menjadi ajudan dari sang pahlawan. Dan jika Flio menerimanya, maka ia akan mendapatkan gelar kesatria kehormatan. Mendengar hal itu, Flio merasa jika hal ini merupakan tawaran terbaik bagi penduduk dunia ini. Sembari mengingat Fenris, Flio berpikir jika ia tak punya alasan untuk melawan bangsa iblis. Dan pada akhirnya Flio meminta maaf karena tak tertarik dengan tawaran tersebut. Setelah itu nampak Flio terkejut saat melihat keadaan Riz yang berantakan. Dan ternyata Riz mengikuti kursus memasak. Awalnya ia merasa jika memasak itu perkara yang gampang. Namun saat melakukannya Riz malah kesulitan. Mulai dari memegang tomat langsung hancur, nabur tepung malah tumpah, dan ketika memasak pakai kompor ia malah memakai sihir hingga membuat dapur itu meledak. Namun meski begitu Riz tak akan menyerah demi suami tercinta. Scene kemudian berpindah ke pahlawan Sableng. Di sana ia mendengar dari pelayannya jika ada seseorang yang sangat kuat dari Serikat Petualang. Pahlawan itu pun meminta mereka membawakan orang kuat tersebut untuk dijadikan kaki tangannya. Setelah 1 bulan berlalu, nampak utusan kerajaan silih berganti menemui sang MC untuk merekrutnya menjadi tangan kanan si pahlawan. Namun Flio tetap kokoh pada pendiriannya dan menolak permintaan tersebut. Setelah itu nampak Flio menemui Blossom yang sedang berkebun. Karena sang MC telah memberinya tempat tinggal, jadi Blossom ingin membalas budi dengan bekerja sebagai pengurus ladang. Di sisi lain, nampak Riz meminta Beleri untuk memanah burung mata yang ada di hutan. Namun kocaknya ia malah menolak karena burung itu sangat imut. Di tempat lain, nampak Flio memberikan cincin yang mampu menyimpan energi sihir kepada Belano. Sang MC memberikan benda itu karena kapasitas energi sihir Belano sangat sedikit. Awalnya Belano memasang cincin itu di jari tengahnya. Namun saat ia akan memindahkannya ke jari manis, hal ini pun terjadi. Bersamaan dengan itu, terdengar teriakan Balerosa yang minta pertolongan kepada sang MC karena ia diserang oleh monster ulat raksasa. Namun tak lama kemudian Riz tiba-tiba menolongnya dan berkata dengan tatapan tajam agar Balerosa tak bersikap manja dan tak caper kepada suaminya. Ia juga merasa jika Balerosa seharusnya bisa menghabisi hewan magis rangsi itu dengan mudah. Dan pada malam harinya, terlihat mereka dibuat terkejut karena Riz bisa memasak makanan yang sangat lezat. Riz dengan sikap malu-malu berkata jika ia sebenarnya ikut kursus memasak saat pergi ke kota. Pada awalnya ia merasa jika memasak itu ialah hal yang merepotkan. Namun seiring berjalannya waktu, Riz pun merasa senang karena sekarang ia tak hanya bisa bertarung, namun banyak hal yang dapat ia lakukan. Setelah berkata hal demikian, Riz akan menyiapkan hidangan khusus yang bernama kari cinta untuk suaminya itu. Dan saat Flio mencicipinya, ia pun merasa jika makanan itu sangat enak. Di luar rumah, nampak Uli Minas memperhatikan mereka dan menyadari jika wanita yang ia lihat benar-benar Fenris. Ia pun merasa heran mengapa kesatria wanita yang paling ditakuti dalam pasukan Raja Iblis malah berkumpul dengan bangsa manusia. Namun tak lama kemudian, Riz secara tiba-tiba berada di belakangnya. Setelah itu nampak Riz membawa Uli Minas ke rumahnya. Riz lalu berkata, ada keperluan apa tangan kanan Raja Iblis datang ke tempat ini? Dan ternyata Uli Minas datang untuk mengintai area ini. Namun tak disangka ia malah bertemu dengan Fenris. Dan saat mengetahui jika Riz tinggal bersama suaminya, tentu saja Uli Minas langsung dibuat terkejut. Dengan bangganya Riz berkata jika ia telah menikah. Melihat sikap Flio yang sangat santuy saat bertemu bangsa iblis seperti dirinya, tentu saja Uli Minas merasa heran. Terlebih lagi ia tak bisa menilai kemampuan bertarungnya. Padahal Raja Iblis saja bisa ia nilai dengan mudah. Uli Minas kemudian bercerita jika ia sangat terkejut saat mengetahui jika di hutan de la Feza tak ada hewan magis sama sekali. Dan
Dan saat mendengar fakta jika sang MC telah menggunakan sihir penyucian di tempat itu, jelas saja Uliminas langsung terkejut dibuatnya. Ia pun lalu berkata jika orang yang menghabisi Fengaril dan pasukannya ialah suami Fenris sendiri. Mendengar hal itu tentu saja Fliao merasa terkejut dan menanyakan kebenaran itu kepada istrinya. Fenris lalu berkata jika kakaknya merupakan pejuang dari ras serigala taring. Ia pastinya tak suka bila adiknya merasa iba atas kematiannya. Dan Riz juga menyalahkan sang kakak karena ia tak bisa berkutik saat diserang dengan sihir penyucian tersebut. Dan intinya, Fenris sudah tak peduli dengan semua itu karena ia telah terpesona dengan kekuatan suaminya. Dan ia juga sudah memutuskan jika Fliao lah yang akan menjadi majikannya. Dan apapun yang terjadi perasaannya tak akan bisa berubah. Bersamaan dengan itu, nampak Bali Rosa dan yang lainnya menguping pembicaraan mereka. Uliminas pun merasa jika Fliao dan Fenris akan menjadi ancaman pasukan Raja Iblis. Oleh karena itu ia pun mengajak sang MC latih tanding dengan niatan akan membunuh mereka berdua. Singkat waktu Fliao pun menerima tantangan tersebut. Saat pertarungan baru dimulai, terlihat Uliminas menyerang sang MC dengan sihir cakar kucing berbisa dan serangan beruntun dari bawah tanah. Namun sayangnya sang MC dengan mudahnya menghilangkan serangan gabungan tersebut. Dan sesaat kemudian, dengan tatapan tajam, Fliao berkata jika ia tak akan membiarkannya mengincar Fenris. Dan pada akhirnya Uliminas pun menyerah karena tak bisa lepas dari belenggu tersebut. Pada siang harinya, sang MC lalu berkata jika jati diri Fenris bisa menimbulkan masalah. Dan jika mereka melaporkannya ke pihak istana, maka ia tak akan mempermasalahkannya. Namun sebelum itu Riz ingin menegaskan satu hal. Jika ia telah berikrar untuk setia kepada suaminya. Dan sekarang ia bukan lagi bagian pasukan Raja Iblis. Meski mereka berkewajiban melapor ke pihak istana, namun Rosa merasa jika ia tak perlu melaporkannya karena Riz bukan lagi musuhnya. Terlebih lagi ia telah berjasa membantu latihan mereka hingga saat ini. Mendengar hal itu, Fliao pun berterima kasih kepada mereka. Namun tak lama kemudian, nampak Uliminas datang dengan membawa pasukan elit Raja Iblis. Diketahui jika pasukan tersebut telah beberapa kali melibas habis pasukan manusia pada zaman dulu. Bukannya takut, Fliao malah nampak antusias karena ia baru pertama kali berjumpa dengan naga. Melihat sikap Fliao yang nampak santuy, jelas saja membuat Uliminas merasa kesal. Ia pun akan menyerang dengan semburan api naga. Namun secara tiba-tiba, melihat pasukannya hangus begitu saja, jelas saja Uliminas merasa terkejut dibuatnya. Ditambah lagi para naga yang tersisa malah kabur dari sana. Melihat hal itu nampak Blossom sangat senang dan berkata jika ia seharusnya ikut melempar alat kebunnya agar ia bisa mendapatkan gelar pembunuh naga. Mendengar hal itu, Fliao pun berkata apakah Blossom ingin mencobanya. Dan saat ia melemparkannya hal mengejutkan pun terjadi. Blossom pun nampak terkejut karena ia sekarang mendapatkan gelar pembunuh naga. Melihat hal itu yang lainnya pun iri dan ingin mendapatkan gelar itu juga. Namun sayangnya para naga sudah berada di luar jangkauan Fliao. Dan ternyata aksi sang MC barusan sedang diperhatikan oleh Raja Iblis. Ia pun merasa heran karena Fliao yang bukan pahlawan tapi bisa menggunakan sihir sekuat itu. Dan pada akhirnya Raja Iblis pun akan mulai bergerak. Setelah itu terlihat Fliao memasang penghalang di sekitar rumah agar ia bisa mengetahui kalau ada iblis seperti Uliminas yang mendekat. Dan jika ia datang maka Riz pun akan segera mengusirnya. Riz juga merasa heran mengapa sang suami sangat baik padahal ia telah diserbu dengan pasukan sebanyak itu. Dan ternyata sang MC merasa bersalah karena ia tak sengaja membunuh Fengaril. Namun meski demikian ia tak menceritakan hal itu kepada Fenris. Di sisi lain nampak Blossom masih tak percaya jika ia telah mendapatkan gelar pembunuh naga. Bahkan Belano dengan kocaknya beranggapan jika cangkul itu merupakan cangkul legendaris penghancur kepala naga. Setelah itu terlihat Rosa akan pergi berburu hewan magis. Meski terlihat tenang, namun ternyata Rosa sangat ingin mendapatkan gelar tersebut. Karena gelar pembunuh naga sama langkahnya seperti musafir yang tiba-tiba menjadi bangsawan. Dan gelar itu merupakan idaman bagi para petualang. Dan jika Rosa mendapatkan gelar itu, maka ia bisa mendapatkan kehormatan sebagai bangsawan, sama seperti saat ayahnya menjadi kesatria. Tak lama kemudian nampak seorang pria datang dan menanyakan perihal kenalannya yang tinggal di tempat ini. Mengetahui jika pria itu merupakan kenalan dari Fenris, Rosa pun langsung mengeluarkan pedangnya karena ia menyadari jika pria itu dari pasukan Raja Iblis.
Ia lalu menanyakan, ada keperluan apa dengan wanita yang telah putus hubungan dan pasukan Raja Iblis. Dengan wajah tersenyum pria itu pun berkata, jika memang benar ia berasal dari pasukan Raja Iblis. Namun hari ini ia hanya datang untuk melihat keadaan dan tak ingin berniat jahat. Mendengar hal itu, Rosa pun menyarungkan pedangnya. Ketika hendak pergi, Rosa lalu menanyakan siapa nama pria itu. Dengan wajah datar ia mengatakan jika namanya ialah Gozaro. Mengetahui jika ada iblis yang datang, Flio dan Fenris pun datang menemui Rosa. Mendengar pria itu bernama Gozaro, Fenris pun langsung menyadari jika ia memakai nama samaran. Dan ternyata pria yang bernama Gozaro tersebut ialah sang Raja Iblis. Mendengar hal itu tentu saja Rosa langsung gemetar, karena ia dengan beraninya menantang Raja Iblis. Dan keesokan harinya, terlihat Raja Iblis datang ke rumah sang MC. Ia pun disambut dengan baik oleh Flio beserta istrinya. Melihat sikap tenang Flio saat berhadapan dengannya, Raja Iblis pun merasa heran. Bersamaan dengan itu, terlihat Rosa merasa terkejut saat ia bertemu kembali dengan sang Raja Iblis. Di ruang tamu, nampak Raja Iblis berterima kasih karena sang MC telah menjamunya. Fenris lalu menanyakan ada keperluan apa ia datang menemuinya. Tanpa bertele-tele, Raja Iblis langsung menanyakan apakah Flio mau bergabung dengan pasukannya. Namun tentu saja sang MC langsung menolaknya. Raja Iblis pun beranggapan jika kerajaan Kelairot pasti sangat menginginkan kekuatannya. Namun meski begitu, mengapa sang MC tak menerima permintaan Raja Kelairot dan malah mengasingkan diri di tempat terpencil seperti ini? Mendengar hal itu, Flio pun menjawab jika dirinya bukan berasal dari dunia ini. Terlebih lagi ia bahkan tak mengetahui alasan mengapa mereka saling berperang. Karena Flio tak mengetahuinya, Raja Iblis pun menjelaskan jika ia tak mengetahui secara pasti mengapa mereka saling berperang. Namun perang bangsa manusia dan iblis dimulai sejak Raja Iblis Genari pertama datang 500 tahun yang lalu. Diketahui jika Raja Iblis pertama merupakan pendatang dari dunia lain yang ingin menguasai dunia ini. Karena ia diterima oleh bangsa iblis dan bangsa iblis dulu ditindas oleh manusia, hal itu membuat perang antara bangsa iblis yang tunduk pada pendatang dari dunia lain dan bangsa manusia pun dimulai. Dan semakin lama perang terjadi, maka banyak dosa yang terkumpul sehingga sulit untuk dihentikan. Mendengar hal itu, sang MC pun menanyakan apakah Gozaro ingin menghentikan perang. Gozaro lalu memberitahukan jika Raja Iblis telah berganti sampai 12 generasi dan ideologi pun berubah jika menjadi Raja Iblis tak berkeinginan lagi menguasai dunia. Namun meski begitu, jika bangsanya ditindas oleh manusia, Gozaro tak akan tinggal diam dan akan mengerahkan segalanya untuk menghancurkan mereka. Ia kembali menawarkan apakah Flio ingin menjadi bagian dari bangsa iblis. Meski ditekan dengan energi sekuat itu, namun Flio tetap bersikap santai dan kembali menolak tawaran tersebut. Lagi pula ia tak berniat berpihak kepada bangsa manusia ataupun iblis. Mendengar hal itu, Raja Iblis tiba-tiba tertawa dan merasa jika sang MC memiliki tekad yang kuat. Raja Iblis yang belum menyerah akan kembali lagi di lain waktu. Sebelum pergi, Raja Iblis merasa jika ada manusia selain Flio yang tahan dengan auranya. Dan ternyata manusia tersebut ialah Balirosa. Dan sejak saat itu Raja Iblis mulai tertarik dengan gadis berambut kuning tersebut. Dan ternyata alasan Balirosa tahan dengan aura Raja Iblis karena ia terbujur kaku saking ketakutannya. Keesokan harinya saat Balirosa terbangun dari tidurnya, ia lalu dibuat terkejut saat melihat sang Raja Iblis telah ada di meja makan. Mengetahui jika Raja Iblis mengajaknya makan bersama, Balirosa pun shock dan ia pun pergi dengan beralasan jika dirinya masih memakai baju tidur. Keesokan harinya lagi-lagi Balirosa dibuat terkejut saat melihat sang Raja Iblis berada di luar rumah. Mendengar jika Gozaro ingin mengobrol dengannya, Rosa pun panik dan segera pergi dari sana. Singkat waktu setelah sang Raja Iblis terus-terusan menemui Balirosa di kediaman Flio, kabar itu pun sampai ke telinga sang Raja Kelairot. Meski tak mengetahui jika pria itu ialah sang Raja Iblis, namun sang Raja tetap menyadari jika ia berasal dari bangsa Iblis. Sang Raja pun merasa jika Flio telah berpihak pada musuh. Oleh karena itu ia pun akan mengirim pasukannya untuk menyerang mereka. Mendengar hal itu, putri pertama pun menolaknya karena belum dipastikan jika Flio bersekongkol dengan Raja Iblis. Dan jika sang Raja langsung mengirim pasukan, maka bisa saja membuat Flio kesal dan malah bersekongkol dengan Raja Iblis. Oleh karena itu putri pertama pun meminta izin untuk menemui Flio agar ia bisa berkompromi dengannya. Namun sayangnya pemikiran idealis itu langsung ditolak mentah-mentah oleh sang Raja. Di tengah keributan itu nampak pahlawan Sableng tiba-tiba datang dan meminta sang Raja untuk memberinya pasukan agar ia bisa membuat Flio patuh. Sementara itu di istana Raja Iblis, nampak Ulimina sangat khawatir saat mengetahui jika sang Raja masih berusaha menjadikan Flio
Flio sebagai rekannya. Padahal semua pasukan sudah siap berperang dan hanya menunggu titah dari sang Raja Iblis. Mendengar hal itu, Raja Iblis pun berkata jika ia sedang memikirkan momentum untuk mengerahkan seluruh pasukannya. Scene kemudian berpindah. Nampak Flio melamun yang membuat sang istri menanyakannya. Sang MC pun memberitahukan jika ia berencana akan menjual perlengkapan dari sisik naga ke dalam kota. Hal itu ia lakukan agar bisa sukses dan membiayai hidup mereka yang tinggal di rumah ini. Mendengar hal itu, Fenris pun menanyakan apakah suaminya tak menyesal menolak tawaran dari kerajaan. Padahal bayarannya itu jauh lebih tinggi daripada menjual material monster. Ia juga berpikir apakah suaminya tak ingin melawan pasukan Raja Iblis demi dirinya. Mendengar hal itu, sang MC pun menegaskan bahwa ia tak sebaik yang dipikirkan. Flio hanya tak ingin bertarung dengan siapapun meski memiliki kekuatan yang sangat overpower. Di tengah Flio dan Fenris sedang bermesraan, nampak Bailey datang sambil nangis dan memberitahukan jika ada tamu yang mengunjungi mereka. Dan ternyata tamu yang dimaksud ialah pahlawan Sableng yang datang bersama ratusan pasukannya. Dengan penuh gaya si pahlawan Sableng memberikan dua pilihan, yaitu bergabung ke dalam pasukannya atau mati sebagai sekutu bangsa iblis. Melihat Flio yang hanya tersenyum, si pahlawan dengan pedenya merasa jika sang MC telah terpikat dengan auranya. Namun ternyata sang MC kembali menolak dan tak akan memihak keduanya. Mendengar hal itu, si pahlawan Sableng langsung menodongkan senjatanya dan berkata jika Flio memilih mati layaknya pemberontak negara. Mendengar hal itu, tentu saja Balirosa dan yang lainnya membela Flio. Namun pembelaan itu membuat sang pahlawan juga akan menangkap mereka dengan tuduhan pemberontakan. Flio yang mendengarnya tak bisa merepotkan Balirosa dan yang lainnya. Ia pun berencana untuk pindah saja ke tempat lain. Fenris yang setuju dengan rencana suaminya pun membuat Balirosa dan yang lainnya meminta ikut bersama mereka. Meski menganggap jika bangsa iblis ialah musuh, namun Balirosa pada akhirnya meragukan hal itu setelah hidup bersama dengan Fenris. Tak hanya Balirosa, bahkan Blossom, Bailery dan Belano juga memantapkan hatinya untuk ikut bersama mereka. Mendengar hal itu, tentu saja membuat si pahlawan Sableng merasa kesal. Dan tak lama kemudian sang MC pun mengizinkan mereka dan segera melakukan sihir teleportasi. Melihat rumah beserta ladangnya juga ikut hilang, tentu saja para prajurit merasa terkejut dibuatnya. Di tengah pahlawan Sableng yang hanya bisa mangap saat melihat sihir barusan, nampak Gozaru yang dirumorkan sering mendatangi sang MC datang di tengah-tengah mereka. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang si pahlawan Sableng langsung meminta para prajurit untuk menangkapnya. Melihat kediaman Flio telah hilang, Gozaru pun marah besar karena kekacauan ini merupakan ulah dari bangsa manusia. Ia pun mengeluarkan wujud Raja Iblisnya dan memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan besar-besaran pada kerajaan Kelayorot. Sementara itu, Flio berhasil memindahkan rumah beserta ladangnya ke wilayah yang berada di dekat kota Hukto, dan tempat ini berada jauh dari ibu kota. Disinilah mereka semua akan memulai hidup baru yang terhindar dari campur tangan Raja Iblis maupun kerajaan. Setelah itu, terlihat bangsa iblis mulai menggempur wilayah manusia. Tak butuh waktu lama, satu persatu kota telah dihancurkan dan mereka pun sampai di benteng utara wilayah manusia. Di sisi lain, Raja menerima laporan jika bangsa iblis mulai menembus benteng pertahanan mereka. Mendengar hal itu, Raja pun panik dan menanyakan di mana sang pahlawan berada. Dan ternyata si pahlawan Sableng malah bersembunyi di benteng selatan. Dan hal itu tentu saja membuat Raja kesal dan langsung memerintahkan mereka untuk menyeretnya keluar. Para penasehat lalu memberitahukan jika mereka telah memanggil semua penyihir dari kerajaan dan bersiap melakukan sihir pemurnian. Namun saat mendengarnya, Raja seakan tak setuju karena hal itu sangat berisiko. Sang penasehat kembali meyakinkan jika sang pahlawan Sableng sudah tak bisa diandalkan. Jadi ia pun meminta Raja untuk membuat keputusan. Karena jika tidak maka mereka tak akan bisa bertahan jika bangsa iblis berhasil menembus benteng utara. Di sisi lain terlihat Raja dan Ulimina sedang memantau pertempuran. Tak lama kemudian Grainil datang dan melaporkan jika waktunya sudah tiba. Mendengar hal itu, Raja Iblis pun meminta pasukannya untuk mundur karena ia mengetahui jika bangsa manusia akan melakukan sihir pemurnian. Di sisi lain, sang Raja dan para penyihir dari kerajaan Kelayorot mulai melakukan sihir pemurnian. Setelah mereka membaca mantra, hal ini pun terjadi. Scene kemudian berpindah. Terlihat Flio pulang ke rumah dan disambut oleh istrinya. Sang istri pun menawarkan apakah suaminya ingin makan, mandi, atau ingin mengelusnya. Dengan wajah malu-malu, Flio lalu berkata jika ia ingin makan terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Fenris pun akan menyiapkan makanan untuknya. Singkat waktu di saat mereka berkumpul di meja, Fenris lalu menanyakan apakah suaminya menemukan rekan bisnis saat melakukan perjalanan ke kota. Flio pun menjawab jika ia hanya ingin melihat-lihat karena ada banyak toko di kota Hokto.
Hokto. Ia juga ingin mengetahui terlebih dahulu berapa harga baju zirah di kota itu. Blossom juga berencana ingin menjual sayuran dari ladang ke kota Hokto karena ia tak bisa tinggal di rumah ini secara gratis. Bahkan Bailey juga berencana ingin beternak kuda dan menyewakannya agar ia bisa mendapatkan pemasukan. Mereka berdua ingin melakukan hal itu agar bisa mendukung rumah tangga sang MC dengan sebaik mungkin. Sedangkan Balirosa dan Bellano hanya bisa kecewa karena mereka tak bisa melakukan apapun dan tak mempunyai pemasukan. Sin lalu berpindah ke istana kerajaan Clairot. Diketahui jika efek pemurnian itu akan hilang setelah 3 bulan. Dan selama itu juga, pasukan bangsa iblis tak akan bisa mendekati wilayah yang dimurnikan. Meski mereka merasa aman, namun ada harga yang harus dibayar. Karena energi penyihir terkuras habis yang membuat mereka banyak yang pingsan. Dan paling tidak mereka akan pulih dalam 2-3 bulan kemudian. Karena sang ayah juga mengalami hal yang serupa, jadi putri pertama akan mengemban tugas memimpin kerajaan. Dan keputusan pertamanya, sang putri akan mencabut posisi si Pirang sebagai pahlawan bagi kerajaan ini. Hal itu dilakukan karena si pahlawan Sableng tak ingin membantu kerajaan yang mengalami bahaya. Sang putri pun berencana akan berkonsultasi dengan seorang peramal. Di sisi lain, nampak pahlawan dan asistennya telah diusir dari benteng selatan. Dan hal itu membuat si pahlawan hanya bisa marah-marah. Di sisi lain, saat Fleo dan Fenris akan tidur, nampak sang MC berkata jika istrinya telah bekerja keras sejak pindah ke tempat ini. Dirinya juga berterima kasih karena sang istri telah menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia. Dan saat Fleo kembali mengucapkan terima kasih, nampak sang istri telah tertidur pulas. Fleo pun memikirkan jika ia sangat khawatir saat tiba di dunia ini sendirian. Namun karena ia bertemu dengan Fleo dan yang lainnya, ia bisa menemukan kehidupan yang damai seperti ini. Keesokan harinya, nampak Balirosa dan yang lainnya meminta mereka untuk pergi berkencan. Mendengar hal itu tentu saja sang MC merasa terkejut. Berbeda dengan sang istri yang sangat antusias akan hal itu. Karena cuaca di luar sangat bagus dan pekerjaan rumah bisa diserahkan kepada mereka, jadi Fleo dan Fenris pun bisa pergi untuk bersenang-senang. Melihat Bellano yang curiga dengan ekspresi Fleo, tanpa pikir panjang Fenris lalu berterima kasih dan langsung mengajak sang suami untuk berkencan. Setelah itu, nampak Fleo menanyakan apakah sang istri menginginkan sesuatu. Karena ia selalu membantunya, jadi sebagai ucapan terima kasih, Fleo akan memberinya barang yang ia mau. Mendengar hal itu tentu saja Fenris merasa senang, karena ia belum pernah mendapatkan hadiah sebelumnya. Setelah sekian lama mencari, pada akhirnya Fleo menemukan bros yang cocok dengan warna rambut sang istri. Tanpa pikir panjang, Fleo pun mengambil bros itu dan mendekatkannya ke dada Fenris. Ia pun tanpa sadar berkata jika sang istri sangat cantik. Setelah sampai di rumah, nampak Fenris memandangi bros itu terus-menerus. Melihat hal itu, Rosa dan yang lainnya pun mengetahui jika bros itu pemberian dari Fleo. Karena mereka sangat menikmati kencannya, Blossom dan yang lainnya pun merasa iri dibuatnya. Dan pada malam harinya Fleo dibuat terkejut saat melihat Fenris tiba-tiba berada di sampingnya. Ia pun berkata jika sang istri sangat lelah karena sangat semangat pada hari ini. Sin kembali di kerajaan Clairot. Nampak si Pirang bersama asistennya telah melumpuhkan para prajurit yang berjaga untuk bisa sampai ke ruang penyimpanan bawah tanah. Meski si Pirang tak lagi menjadi pahlawan, namun asistennya tetap akan mengikutinya. Ia berbuat demikian karena melihat si Pirang belum menyerah dan mungkin saja ia akan kembali menjadi pahlawan. Mendengar hal itu pastinya si Pirang merasa senang karena ia tak ingin menjadi orang biasa di dunia ini. Dan ternyata maksud ia menyelinap ke tempat ini karena ingin mencari harta karun yang bisa melawan Raja Iblis. Si Pirang juga nampak kesal karena ia yang seorang pahlawan, namun tak bisa memakai sihir yang digunakan Fleo sebelumnya. Dan saat ia berkata ingin mempunyai kekuatan, secara tiba-tiba terdengar suara wanita yang membuat si Pirang merasa terkejut. Suara misterius itu berkata, jika si Pirang menginginkan kekuatan maka lepaskanlah dirinya. Bersamaan dengan itu nampak pintu rahasia terbuka yang membuat kita mengetahui jika suara itu berasal dari pedang yang ada di dalam sana. Diketahui juga jika suara tersebut hanya bisa didengar oleh si Pirang. Karena tak ingin dikatakan penakut, tanpa pikir panjang si Pirang lalu menarik pedang tersebut dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah menarik pedang tersebut, nampak sosok wanita muncul yang diketahui bernama Hia, jin yang menguasai cahaya dan kegelapan purba. Mengetahui jika si Piranglah yang telah melepaskan segelnya, Hia lalu memberikannya 3 permintaan apapun yang ia inginkan. Dengan wajah tersenyum, si Pirang lalu mengatakan permintaan pertamanya. Namun sebelum itu, Sin berpindah ke istana kerajaan. Terlihat peramal Ursula datang menemui putri pertama. Sang putri lalu menanyakan strategi apa yang harus dilakukan sebelum efek sihir pemurnian itu menghilang. Karena
strategi itu bisa menyelamatkan kerajaan ini, sang putri pertama pun meminta tolong agar Ursula menjawab pertanyaannya. Namun secara tiba-tiba, di tengah mereka yang sedang terkejut, putri pertama lalu meminta bawahannya untuk memeriksa ruang harta bawah tanah dan mencari penyusup yang menyebabkan hal ini. Dan ternyata kalung yang tiba-tiba menempel di leher mereka ialah kerah pengorbanan. Diketahui jika sihir kerah pengorbanan sebagai ganti untuk mewujudkan permintaan. Dan jin yang melakukan hal ini akan menumbalkan orang-orang yang terkena sihir kerah pengorbanan. Di tengah kepanikan itu, nampak putri pertama memberitahukan jika dulu seorang raja Clairot meminta kematian Raja Iblis. Dan ia juga mendengar jika setengah nyawa penduduk benua ini menjadi harga untuk permintaan itu. Dan setelahnya, jin tersebut lalu disegel dengan membutuhkan hampir semua penyihir kerajaan. Dan sang putri mengetahui jika ada seseorang yang melepas segel itu kembali dan meminta sesuatu pada jin tersebut. Karena situasi ini sangat genting, putri pertama kembali menanyakan bagaimana cara menghadapi bahaya ini. Setelah membuka kartunya, Ursula kemudian meminta putri pertama untuk mencari pahlawan sejati yang telah terpanggil. Mendengar hal itu, mereka pun beranggapan jika pahlawan itu ialah Flio yang tak ingin bekerja sama dengan raja. Mendengar jika Flio berada di sebelah barat kerajaan, putri pertama pun berencana akan menemuinya secara langsung. Di sisi lain, nampak Flio menawarkan perisai bersisi naga ke sebuah toko. Singkat waktu, setelah pemilik toko itu tertarik dan akan membeli barang tersebut, Flio kemudian memberitahukan jika perisai itu produk berkualitas yang datang dari rute rahasia. Mendengar hal itu, si pemilik toko pun nampak antusias dan meminta Flio untuk menawarkan barang yang datang dari rute tersebut. Setelah mengiyakannya, Flio kemudian menanyakan siapa pembeli yang tertarik dengan kulit monster sihir. Karena ia baru pindah ke tempat ini, jadi sang MC ingin mencari rekan untuk mendistribusikan barang yang ia dapatkan. Setelah pemilik toko berencana akan mengenalkannya dengan seseorang, nampak Flio dan Rosa melihat mereka dari luar. Rosa pun berkata jika Flio sangat berbakat, bahkan ia juga bernegosiasi dan mengamankan rute perdagangannya. Mendengar hal itu, Fenris pun berkata dengan sangat bangga jika suaminya dulu ialah seorang pedagang. Mengetahui Rosa yang ingin mempunyai suami seperti Flio, Fenris pun cemburu yang membuat Rosa meneruskan perkataannya. Mendengar hal itu, Fenris selalu memberitahukan jika Rosa memiliki kandidat pasangan yang hebat, yaitu sang Raja Iblis. Fenris merekomendasikannya karena ia merasa jika Gozaru sangat menyukainya. Mendengar hal itu, tentu saja Rosa sangat shock dibuatnya. Singkat waktu saat perjalanan pulang, Fenris pun berkata jika ia sangat senang melihat sang suami bekerja keras seperti ini. Namun meski begitu, ia merindukan waktu di saat sedang bersama. Dan sesekali Fenris ingin berburu atau kencan seperti waktu itu. Setelah sang MC mengiyakan permintaan Fenris, nampak sistem memberitahukan jika ada jin yang mendekat. Dan ternyata jin tersebut ialah Hia. Setelah mengetahui jika pria di depannya ialah Flio, Hia lalu mengingat jika permintaan pertama dari si pahlawan sableng ialah membunuh sang MC. Dan secara tiba-tiba hal ini pun terjadi. Di tengah tubuhnya yang sekarat, nampak Fenris meminta sang suami untuk lari. Karena targetnya meleset, Hia kembali mengeluarkan sihir untuk menyerang mereka. Namun sayangnya Flio dengan mudah menahan sihir itu. Karena sihir biasa tak mempan, Hia akan menggunakan sihir pamungkasnya. Melihat Fenris yang sekarat, Flio pun akan menggunakan sihir penyembuhnya. Namun sayangnya sihir itu gagal karena luka yang dialami Fenris terlalu dalam untuk disembuhkan. Dan secara tiba-tiba, nampak Hia terkejut karena sihir cahaya purba sama sekali tak mempan. Tak hanya itu, sihir cahaya dan kegelapan purba malah dikuasai oleh Flio dengan bantuan sistem. Setelah mengingat kenangannya bersama Fenris selama ini, sang MC dengan penuh emosi berkata jika Hia tak akan dimaafkan. Bahkan ekspresi sang MC sekarang sampai membuat Rosa sangat terkejut. Setelah membaringkan Fenris di tanah, sang MC lalu berdiri dan kembali berkata jika hanya Hia yang tak akan ia maafkan. Bersamaan dengan itu, nampak luka Fenris sembuh dalam seketika. Dan ternyata Flio bisa menggunakan mantra pemutar waktu sampai-sampai membuat Hia merasa heran. Dengan tatapan tajam, sang MC menghampiri Hia dan meninjunya hingga mengeluarkan saus tomat. Karena belum menyerah, Hia kembali menyerang sang MC dengan sihir kegelapan purba. Namun sayangnya sang MC dengan mudah menghancurkan sihir itu. Hia yang penasaran pun langsung mengecek siapakah Flio yang sebenarnya. Dan saat melihat statusnya, Hia pun dibuat terkejut karena kemampuan sang MC sangatlah tak terbatas. Hal itu juga membuktikan jika simbol yang dipertanyakan Flio selama ini ialah simbol kemampuan unlimited.
Setelah ia dihempaskan ke tembok dan dihajar habis-habisan, nampak Fenris terbangun dan ia merasa heran mengapa tubuhnya tak terluka sama sekali. Melihat hal itu, Balirosa pun memberitahukan jika kesembuhan Fenris berkat sihir milik suaminya. Dan saat melihat keganasan Flio menghajar musuh demi dirinya, Fenris pun nampak kagum karena manusia biasa seperti Flio bisa menyakiti jin yang bahkan bisa memakai semua sihir. Namun bersamaan dengan itu, Fenris secara tiba-tiba mengingat perkataan suaminya perihal dia yang tak suka bertarung dan tak ingin membunuh seseorang yang sudah menyerah. Pada akhirnya Fenris pun sadar jika sang suami rela bertarung demi dirinya, padahal ia sendiri tak suka bertarung. Setelah membuat ia babak belur, Flio masih belum puas dan ia pun tak akan segan untuk membunuhnya. Meski ia berkata jika dirinya telah menyerah, namun Flio menolak karena ia telah menyakiti sang istri. Dan saat sang MC hampir membunuhnya, namun secara tiba-tiba meski merasa senang jika sang suami marah demi dirinya, namun entah mengapa kebaikannya untuk tidak membunuh musuh yang menyerah telah membawa Fenris kepada sang MC. Fenris juga tak ingin sang suami kehilangan kebaikan itu demi dirinya. Setelah mendengar perkataan Fenris, Flio pun sadar jika sang istri sudah baik-baik saja. Dengan perasaan bersyukur, sang MC langsung memeluknya. Setelah itu, nampak putri pertama mencari keberadaan Flio dengan menggunakan sihir teleportasi. Ia lalu meminta maaf karena telah merepotkan para penyihir ketika mereka masih dalam masa pemulihan. Diketahui jika sang putri telah mencari pahlawan dengan bertanya kemanapun, namun hingga saat ini ia masih tak menemukan keberadaannya, dan tak lama kemudian hal ini pun terjadi. Melihat kerah pengorbanan telah musnah, tentu saja mereka mempertanyakannya. Putri pertama pun beranggapan jika jin itu tak bisa memenuhi permintaan yang dibuat. Di istana kerajaan, nampak prajurit menyuruh Pangeran Sablang untuk segera keluar dari ruang penyimpanan. Melihat hal itu, Suya pun langsung panik dan si pahlawan beranggapan jika jin itu telah berbohong. Namun secara tiba-tiba terlihat entitas kegelapan itu merasuki tubuh Suya. Diketahui jika entitas itu telah tersegel selama berabad-abad. Karena pakaian yang dipakai Suya bukan seleranya, entitas itu pun langsung mengganti pakaiannya seperti penyihir. Ia lalu berterima kasih kepada pahlawan Sableng karena telah melepaskan segel jin itu. Dan ternyata entitas yang merasuki Suya ialah Magus Agung dari Damalina semalam. Magus itu lalu mengeluarkan sihir yang membuat si pahlawan Sableng berubah menjadi monster raksasa. Setelah itu mereka pun pergi untuk menghukum keluarga raja yang telah menyegelnya. Namun saat keluar dari sana, sang Magus Agung melihat bekas sihir teleportasi milik putri pertama yang membuatnya beranggapan jika pewaris kerajaan telah menggunakan sihir tersebut. Ia pun langsung bergegas pergi untuk membalaskan dendamnya. Di sisi lain, nampak sang MC mengobati luka yang dialami Hia. Ia pun nampak heran mengapa sang MC menyembuhkan lukanya. Karena sang istri telah sembuh, jadi Flio pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Hia. Bersamaan dengan itu, nampak Balirosa menanyakan apa yang akan Flio lakukan kepadanya. Karena tak bisa diserahkan kepada kerajaan atau bahkan kesatria, jadi Flio pun berencana akan menyegel Hia kembali ke ruang penyimpanan. Mendengar hal itu, membuat Hia bertanya-tanya mengapa Flio mengetahui jika ia pernah disegel. Dan ternyata berkat pertarungannya dengan Hia, sekarang sang MC memiliki sihir baru, yaitu sihir membaca ingatan. Dengan sihir itu, sang MC mampu membaca ingatan dari diri seseorang. Melihat Flio mampu menggunakan sihir itu, tentu saja membuat Hia merasa heran, karena sihir membaca ingatan hanya bisa dipakai olehnya. Setelah itu, karena Hia merupakan jin yang bisa memenuhi permintaan dengan bayaran nyawa, jadi sang MC tak bisa membalikannya ke istana, karena takut hal yang sama kembali terjadi. Di tengah Flio yang kebingungan, nampak Fenris tiba-tiba ngasih solusi jika Hia bisa dijadikan pelayan suaminya. Meski sang suami tak membutuhkan seorang pelayan, namun jika tak bisa mempercayakannya kepada istana, lebih baik Hia ikut saja dengannya. Apalagi jika jin kuat itu masuk ke kawanannya, maka ia bisa menjadi aset yang menjanjikan. Mendengar rencana sang istri, Flio pun kembali menanyakan apakah ia yakin meskipun jin itu pernah menyakitinya. Awalnya Fenris tak bisa menahan perasaan kesalnya, namun ia tersadar jika dirinya terluka karena kelemahannya sendiri. Karena Fenris tak mempermasalahkan hal itu, pada akhirnya sang MC mengulurkan tangannya dan meminta Hia bersumpah agar ia tak mengambil nyawa seseorang lagi. Dan jika Hia melakukan hal itu, maka Flio pasti akan memaafkannya. Mendengar hal itu, Hia pun merasa heran karena manusia adalah makhluk serakah yang hanya ingin memuaskan keinginan mereka. Namun saat bertemu dengan Flio, ia pun tersadar jika pemikirannya salah. Setelah menerima permintaan sang MC, Hia pun berkata jika mulai sekarang ia akan mengabdikan kekuatan serta tubuhnya kepada Flio. Setelah berkata hal itu, Hia lalu mengingat tatapan tajam sang MC yang membuatnya merasakan sensasi yang menggetarkan di saat mengingat tatapan itu. Bersamaan dengan itu, nampak Fenris merasa
merasa cemburu saat melihat wajah Hia memerah setelah bersalaman dengan suaminya. Setelah itu, di saat melihat keadaan di sekitarnya porak-poranda, Fleo pun menanyakan apakah ia bisa memakai mantra pemutar waktu seperti yang digunakan kepada Fenris. Namun saat mendengarnya, Hia langsung meminta Fleo tak menggunakan mantra itu lagi, karena mungkin akan terjadi kecelakaan sebab ada perbedaan waktu di antara area yang digerakkan. Terlebih lagi mantra itu seharusnya tak bisa dipakai oleh manusia. Mendengar hal itu, Fleo dengan wajah penasaran menanyakan mengapa ia bisa menggunakannya. Karena telah melihat status sang MC, Hia pun memberitahukan jika tuannya memiliki kemampuan yang tak terbatas. Dan pada akhirnya Fleo sadar jika simbol itu ialah simbol kemampuan unlimited. Hia kembali menjelaskan jika selama tuannya memiliki kemampuan itu, maka ia bisa memakai sihir akuisisi total. Diketahui jika sihir itu membuat Fleo mampu menirukan mantra seseorang setelah terkena dampaknya. Tak hanya mantra saja, bahkan Fleo mampu memakai seluruh tipe sihirnya. Dengan kata lain, setelah Fleo terkena sihir milik Hia, maka ia bisa memakai tipe sihir yang biasanya hanya bisa dipakai oleh jin. Setelah membahas kekuatan milik Fleo, Hia kembali menekankan agar ia tak menggunakan sihir pemutar waktu karena dapat menyebabkan kecelakaan. Pada akhirnya, Fleo pun akan menggunakan mantra restorasi untuk memperbaiki tempat ini. Setelah itu nampak mereka telah pulang ke rumah. Melihat jin bernama Hia akan tinggal bersama mereka di tempat ini, jelas saja Belano dan yang lainnya merasa terkejut dibuatnya. Belleri kemudian memeluk Rosa dan menanyakan apakah mereka akan baik-baik saja jika tinggal bersama Hia. Rosa pun menenangkannya karena selama ada Fleo di sini, maka mereka akan baik-baik saja. Setelah itu, terlihat Rosa akan menunjukkan kamar buat Hia. Dan pada malam harinya, terlihat Fleo mendapati sang istri yang sedang murung. Setelah ia menanyakan keadaannya, hal ini pun terjadi. Fenris lalu menanyakan apakah sang suami berniat untuk kembali ke dunia asalnya. Ternyata Fenris menanyakan hal itu karena ia mengetahui jika Fleo bisa memakai mantra apapun yang mengenainya. Karena sekarang sang suami bisa memakai sihir jin, Fenris pun beranggapan jika ia bisa pulang ke dunia asalnya. Dengan meneteskan air mata, Fenris meminta agar Fleo membawanya karena ia akan ikut kemanapun suaminya pergi. Dan ia juga meminta tolong agar Fleo tak meninggalkannya. Mendengar hal itu, Fleo pun menjawab jika ia tak akan pulang. Terlebih lagi, dunianya bukan tempat untuk demi-human seperti Fenris, dan ia juga tak berencana untuk pulang meninggalkan sang istri. Setelah itu, Fleo kembali berkata, apakah Fenris ingin benar-benar menjadi istrinya? Rupanya sang MC mulai tersadar di saat ia kehilangan Fenris. Waktu itu Fleo sangat takut karena dirinya belum pernah merasa terguncang. Terlebih lagi, ia tak bisa mengendalikan amarahnya, dan juga tak bisa membayangkan hidup tanpa adanya Fenris. Mendengar perkataan tulus dari sang suami, Fenris pun menegaskan jika ia selalu menganggap hubungan ini benar-benar sudah menikah sejak awal. Setelah melakukan hal barusan, Fenris lalu berkata jika sang suami tak perlu menyembunyikan wajah aslinya. Namun Fleo menolak karena wajahnya sekarang ialah dirinya di dunia ini. Dan selama Fenris mengetahui hal itu, nama dan penampilan lamanya bisa tetap berada di masa lalu. Namun di saat mereka akan memadu kasih, secara tiba-tiba Hia berada di belakang mereka. Dan ternyata Hia sejak tadi berada di tempat itu. Ia pun beralasan jika tugasnya ialah mengawasi keberadaan tuannya sepanjang waktu. Mendengar hal itu, Fleo dengan wajah panik pun menolaknya. Di tengah mereka yang sedang adu mulut, nampak Bali Rosa dan yang lainnya mendengarkan keributan itu dari kamar sebelah. Setelah itu, terlihat putri pertama menanyakan keberadaan Fleo ke pedagang yang ada di sana. Namun sayangnya pedagang itu belum pernah mendengar pria yang dimaksud putri pertama. Di lain sisi, terlihat Bali Rosa dan yang lainnya sedang menikmati hidangan yang dimasak Fenris. Mendengar jika hidangan itu sangat lezat, Fenris pun merasa senang dan berkata jika Hia telah membantunya memasak. Meski Hia bisa membuat semuanya dengan sihir, namun Fenris tak ingin Hia melakukan hal itu karena memasak adalah tugasnya. Dan jika Hia ingin membantu pekerjaannya, maka Hia bisa bersih-bersih dan mencuci baju. Dengan senang hati Hia pun menyanggupinya karena ia bisa membersihkan seluruh ruangan dalam sekejap. Mendengar hal itu, Bali Rosa dan yang lainnya pun seakan menjadi beban karena semua pekerjaan bisa dilakukan oleh Hia. Setelah itu, nampak Blossom dan Belleri mulai termotivasi karena tak ingin kalah dari Hia.
Sedangkan Belano tak akan menyia-nyiakan ilmu yang diajarkan Flio kepadanya. Oleh karena itu, ia ingin mempelajari lebih banyak jenis sihir. Namun tak lama kemudian, terlihat binatang sakti berbentuk kuda merusak kebun milik Blossom. Beruntung Baileri dengan sigap menjinakkan binatang sakti tersebut. Melihat hal itu, jelas saja mereka pun merasa kagum karena sekelas binatang sakti bisa dijinakkan oleh Baileri. Di sisi lain, terlihat Flio dan Fenris sedang berada di kota. Meski tujuan Flio hanya untuk menjual Zira, namun Fenris menganggap perjalanan ini sebagai kencan karena ia bisa bermesraan dengan suaminya. Singkat waktu, di saat Flio sedang melakukan transaksi, secara tiba-tiba terlihat awan hitam menyelimuti kota. Dan sesaat kemudian, melihat hal itu, Flio pun bergegas pergi untuk menyelamatkan warga kota. Setelah menyebabkan kekacauan, Damalinas pun terlihat senang karena ia menemukan putri pertama. Para prajurit yang mengawal putri pun tak bisa berbuat apa-apa karena mereka bisa dihempaskan dengan mudah. Bersamaan dengan itu, terlihat ia tiba-tiba datang menemui tuannya. Ia pun memberitahukan jika kekacauan ini disebabkan oleh penyihir kegelapan agung yang bernama Damalinas. Ia adalah seorang wanita yang pernah berkuasa sebagai penyihir terkuat di kerajaan Clayroth dan pernah mendalami ilmu sihir kegelapan yang terlarang bagi manusia. Namun dia dikalahkan oleh pahlawan pada masa itu. Meski tubuhnya telah musnah, namun jiwanya tetap ada dan disegel di sebuah pedang. Dan di saat ia melepas segelnya, Damalinas juga ikut dibangkitkan kembali. Karena hal ini adalah kesalahannya, terlebih lagi ia ingin menyingkirkan penjahat yang mengganggu ketertiban kota. Jadi ia pun meminta izin untuk menghabisi Damalinas. Mendengar hal itu, Flio pun mengizinkannya. Namun ia harus mengutamakan nyawa para penduduk kota. Dan di saat ia akan menghabisi penyihir itu, Flio dan Fenris pun akan mengevakuasi para penduduk. Di sisi lain, nampak putri pertama mengetahui jika wanita yang ada di depannya ialah Damalinas sang penyihir kegelapan. Dan saat Damalinas akan menyerang putri pertama, hal ini pun terjadi. Melihat ia menghalanginya, jelas saja Damalinas mempertanyakan hal itu. Dengan tatapan tajam, ia pun menjawab jika ia akan memusnahkan orang yang mengganggu tempat tinggal tuannya. Merasa kesal dengan perbuatan ia, Damalinas pun menyerangnya dengan sihir petir. Namun sayangnya ia dengan mudah menahan serangan tersebut. Melihat hal itu, tentu saja Damalinas merasa tak percaya, apalagi ia hanya menggunakan satu tangannya. Ia kembali menegaskan jika tak ada sihir di dunia ini yang bisa mengenainya. Damalinas yang belum menyerah, kembali melancarkan serangan gabungan untuk menyerang Hia. Namun sayangnya, melihat serangan gabungannya gagal, jelas saja membuat Damalinas merasa kesal. Karena tak ingin kalah dari Hia, penyihir itu kembali mengeluarkan sihir yang membuat monster itu berubah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Melihat hal itu, jelas saja putri pertama merasa panik karena monster itu bisa menghancurkan seluruh kota. Namun secara tiba-tiba, beruntung Flio datang tepat waktu dan membatalkan sihir milik Damalinas. Melihat tuannya datang, Hia pun meminta maaf karena ia sampai turun tangan dalam menghadapi masalah ini. Karena tak ingin merepotkan tuannya, Hia pun meminta izin untuk mengurus sisanya. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah memakan jiwa milik Damalinas, nampak si pahlawan sableng dan asistennya juga kembali seperti semula. Mengetahui jika pria yang ada di depannya ialah orang yang ia cari, putri pertama pun langsung memperkenalkan dirinya. Setelah mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan warga kota dan meminta maaf atas perlakuan pahlawan sableng sebelumnya, putri pertama pun langsung menanyakan apakah sang MC berkenan untuk menjadi pahlawan sejati. Meski putri pertama telah memohon, namun Flio tetap menolak karena peran sepenting itu seharusnya diisi oleh seseorang yang mampu menggunakan kekuasaan untuk kebaikan umat manusia tanpa ragu. Dan sayangnya dirinya bukanlah orang yang seperti itu. Lagi pula kehidupan yang ia jalani saat ini adalah yang terbaik karena keinginannya hanya ingin hidup bahagia dan damai bersama istrinya. Setelah itu, ketika mereka berdua sampai di rumah, nampak Baileri menanyakan apakah Flio berkenan untuk memperluas lahan di rumahnya. Baileri meminta hal demikian karena ia telah menangkap binatang sakti jenis kuda dan ia ingin memeliharanya. Apalagi Blossom juga bisa memperluas kebun dan menanam lebih banyak sayuran. Dan sayuran yang sudah dipanen akan dijual ke kota dengan menggunakan kereta kuda binatang sakti. Dan dengan begini mereka tak akan merepotkan tuannya. Singkat waktu setelah Flio setuju dengan rencana itu, nampak Blossom dan yang lainnya mulai berkebun dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, Hia berinisiatif membantu mereka dalam berkebun dan menggunakan ilmu sihirnya. Awalnya Blossom menolak tawaran Hia karena dia ingin kebunnya tumbuh alami di bawah sinar matahari. Terlebih lagi segala sesuatu tak perlu
terlalu bergantung kepada sihir. Namun saat Belano setuju karena ia ingin melihat sihir yang dipakai Hia, terlebih lagi Fleo setuju akan hal itu, jadi Blossom pun mengizinkan Hia menanam di si bidang tanah dan ilmu sihir. Setelah itu Belano memberitahukan kabar gembira jika ia sekarang telah menjadi seorang guru di sekolah magis di kota Hokuto. Mendengar hal itu, tentu saja mereka merasa senang dan kabar tersebut. Belano juga berterima kasih karena berkat Fleo ia bisa mempelajari banyak sihir. Pada sore harinya, nampak Fleo memberitahukan kepada sang istri jika suatu hari nanti ia ingin membuka toko sendiri di dunia ini. Mendengar hal itu, Fenris pun nampak senang dan ia yakin jika toko sang suami akan sukses nantinya. Fenris juga menegaskan akan melakukan apapun demi Fleo, jadi ia hanya tinggal bilang saja kepadanya. Setelah mengucapkan terima kasih, nampak Fleo memberikan cincin pernikahan kepada Fenris, dan hal itu tentu saja membuat sang istri sangat senang dibuatnya. Di lain sisi nampak si pahlawan Sableng dan pelayannya telah dipenjara di istana kerajaan. Si pahlawan pun nampak kesal dan meminta mereka mengeluarkannya karena ia tak akan tinggal diam jika diperlakukan seperti ini. Setelah itu, nampak Balirosa bergaun hitam sedang berada di tempat yang tak ia ketahui. Dan secara mengejutkan, Raja Iblis tiba-tiba datang dan berkata jika Balirosa akan menjadi istrinya. Mendengar hal itu jelas saja Balirosa nampak terkejut, terlebih lagi sang Raja Iblis akan menguasai dunia ini dan akan mempersembahkan kepada Balirosa sebagai mas kawinnya. Dan saat sang Raja Iblis akan mencium Balirosa, hal ini pun terjadi. Beruntung kejadian itu hanyalah mimpi belaka. Dengan wajah memerah, Rosa pun bertanya-tanya mengapa ia bermimpi hal seperti itu. Pada siang harinya, nampak Balirosa sedang membantu Fenris membuat kue. Dan saat mendengar jika Balirosa akhir-akhir ini sering bermimpi buruk, Fenris dengan antusias pun menanyakan apakah ia sedang jatuh cinta. Karena menurut kepercayaannya, orang yang dicintai Balirosa akan muncul dalam mimpi, dan ia juga akan mendapat mimpi buruk. Mendengar hal itu, Balirosa dengan wajah memerah pun membantah jika dirinya sedang jatuh cinta. Dan saat para besti mendengar hal itu, mereka pun beranggapan jika Balirosa telah jatuh cinta kepada Raja Iblis. Karena menurut mereka, Raja Iblis dulu sering datang untuk menemuinya. Balirosa yang panik pun langsung membantah dan beranggapan jika Raja Iblis hanya ingin membunuhnya. Namun para besti tetap tak percaya dan merasa jika Balirosa bisa menenangkan hati sang Raja Iblis, ia mungkin bisa melampaui batas ras seperti yang dilakukan oleh Fleo dan Fenris. Baileri yang penasaran pun menanyakan bagaimana mereka bisa saling jatuh cinta. Karena ia juga penasaran dengan hal itu, Fenris pun memberitahukan jika alasan utamanya karena Fleo sangatlah hebat baginya. Dan dengan wajah memerah, Fenris juga memberitahukan melihat Fleo tiba-tiba berada di sana, Fenris pun beralasan jika ia hanya ingin menceritakan soal kisah cintanya kepada mereka. Namun secara tiba-tiba, Fleo mendeteksi jika ada iblis yang mendekati penghalang di sekitar kota. Oleh karena itu, ia pun akan berangkat untuk mengawasinya. Di lain sisi, nampak sang putri merasa heran karena koin yang diberikan oleh Fleo ialah koin roda dari istana. Diketahui jika Fleo sebelumnya memberikan sekantong koin untuk dipakai memperbaiki kota yang rusak. Hal itu ia lakukan karena sang MC tak bisa bertarung melawan bangsa iblis. Sang putri pun beranggapan jika koin roda seharusnya tak didistribusikan kepada publik. Mendengar hal itu, penasihat kerajaan pun memberitahukan jika sebelumnya ia telah memberikan koin itu pada pemuda yang bernama Banaza, yang diketahui jika ia sebelumnya telah terpanggil ke dunia ini karena kesalahan kerajaan. Mendengar fakta itu, sang putri pertama dan penasihat kerajaan pun merasa jika Fleo dan Banaza ialah orang yang sama. Setelah mereka mengetahui fakta perihal Fleo, sang putri yang tak menyangka pun beranggapan jika pantas saja Fleo tak mau menerima posisi pahlawan. Oleh karena itu, ia akan minta maaf dan akan meminta pengampunannya. Tak lama kemudian, sang putri menerima laporan jika si mantan pahlawan beserta pelayannya telah kabur dari sana. Mendengar hal itu, putri pertama pun meminta para bawahannya untuk segera mencari mereka. Setelah itu, nampak pasukan kerajaan sedang mencari si mantan pahlawan dan asistennya. Tak jauh dari sana, nampak mereka berdua bersembunyi di semak belukar. Suya pun berkata jika ia sangat capek karena telah berlari tanpa henti sejak keluar dari penjara. Pahlawan Sableng pun menyalahkan ia karena telah membuatnya seperti kriminal. Meski mereka berdua telah menjadi buronan dan mencuri, namun si pahlawan Sableng membantah hal itu karena ia merasa tak mencuri apapun dari kerajaan. Namun ternyata ia mengetahui jika si mantan pahlawan telah
telah membawa kantong tak terbatas dari ruang harta karun kerajaan. Meski telah mengambilnya, tapi ia tak merasa bersalah karena si mantan pahlawan hanya mengambil hadiah yang telah dijanjikan kerajaan. Diketahui jika sebelumnya kerajaan berjanji akan memberikan hadiah berupa emas jika si pahlawan Sableng telah selesai melakukan tugas pahlawan. Dengan penuh percaya diri, si pahlawan Sableng berkata jika kerajaan seharusnya berterima kasih karena ia hanya mengambil kantong tak terbatas ini. Namun sayangnya saat ia mengeceknya hal ini pun terjadi. Si pahlawan Sableng malah mendapat kantong air abadi dan peti harta. Dan saat membuka peti itu, betapa sedihnya mereka malah mendapatkan skop dari Lozer. Di tangan mereka berdua yang merasa kesal, nampak pasukan kerajaan mendengar suara mereka. Namun saat diperiksa entah mengapa mereka tak ada di sana. Dan ternyata si pahlawan Sableng dan Suya berhasil bersembunyi dengan membuat lubang dari skop dari Lozer. Diketahui jika skop itu mampu membuat lubang dalam sekejap mata. Di sisi lain, nampak Raja Iblis masih belum menemukan Flio, meski Uli Minas telah mengirimkan pasukan pengintai untuk mencarinya. Uli Minas pun berpikir jika Flio telah meninggalkan kerajaan. Namun sang raja membantah hal itu, karena ia menyadari jika teleportasi Flio hanya bisa digunakan ke tempat yang pernah dikunjunginya. Mendengar hal itu, Uli Minas yang tak sejalan dengan pemikiran Raja Iblis pun mengatakan, jika rencana sang Raja Iblis sangatlah tidak bijak, karena telah menghentikan invasi dan malah memprioritaskan pencarian Flio. Meski efek pemurnian masih ada, namun jika mereka mengarahkan monster sir dan menyebarkan malisium dari bawah tanah, maka hal itu akan membuka jalan bagi pasukannya. Dan jika memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan kekuatan penuh, maka bangsa iblis pasti bisa meruntuhkan istana. Mendengar perkataan itu, sang Raja Iblis kembali menekankan jika Flio bisa memakai sihir pemurnian seorang diri. Oleh karena itu, prioritasnya sekarang yaitu menjadikan Flio sebagai sekutunya. Uli Minas yang masih tak setuju pun kembali berkata, jika Raja Iblis tak menyerang kerajaan sekarang, maka akan banyak orang yang akan meragukan kepemimpinannya. Mendengar hal itu, sang raja kemudian memegang kepala Uli Minas, seraya berkata jika ia telah banyak merepotkannya. Namun meski begitu, ia tak bisa mengubah prinsipnya untuk menjadikan Flio sebagai sekutunya. Setelah mendengar pembicaraan mereka berdua, seorang wanita yang bernama Pufun langsung melaporkan hal itu kepada adik sang Raja Iblis yang bernama Yuigarde. Mendengar sang kakak mencoba merekrut manusia ke dalam pasukannya, jelas saja membuat Yuigarde merasa kesal. Meski Pufun telah menjelaskan jika manusia itu memiliki kekuatan pahlawan, namun Yuigarde tetap beranggapan jika sang kakak telah melunak karena menghancurkan manusia dengan kekuatan penuh adalah hal yang dilakukan oleh sang Raja Iblis. Mendengar perkataan tuannya, Pufun dengan wajah memerah pun membenarkan hal itu. Karena rencana sang kakak sudah tak sejalan dengannya, Yuigarde pun akan merebut tahta sang Raja Iblis. Lalu ia akan menghancurkan kerajaan Kelayorot sebagai Raja Iblis yang baru. Di sisi lain, nampak Philo dan Fenris sedang melihat keadaan kota. Karena keadaan kota baik-baik saja, MC pun mengajak Fenris untuk makan siang. Tak lama setelah itu, nampak Balirosa datang menemui mereka untuk mentraktirnya makan siang. Namun saat mendengar hal itu, Fenris merasa terganggu karena ia hanya ingin makan berdua dengan suaminya. Dan ternyata Balirosa ingin mentraktir mereka karena peringkat petualangnya telah naik sekaligus imbalannya juga bertambah. Karena merasa tak keberatan, jadi mereka berdua pun menyetujuinya. Bersamaan dengan itu, nampak ia tiba-tiba datang dan memberitahukan jika ada iblis berkekuatan besar yang mendekat. Dan ternyata... Setelah itu nampak mereka makan bersama. Diketahui jika sang Raja Iblis datang ke kota ini karena bawahannya telah menemukan adanya penghalang yang aneh, jadi ia pun berinisiatif untuk melihatnya sendiri. Balirosa pun dibuat sangat terkejut saat mendengar jika sang Raja Iblis ingin berbicara dengannya. Terlebih lagi ia juga bertanya apakah Balirosa pandai memasak. Setelah Fenris memberitahukan jika Balirosa pandai membuat kue, sang Raja Iblis pun nampak kagum dengannya. Singkat waktu setelah Gozaru berkata jika ia sangat suka budaya manusia, Balirosa pun beranggapan jika Gozaru hanya ingin menginjak-injak kehidupan bangsanya sesuka hati. Mendengar jika sang Raja Iblis membenarkan hal itu, Balirosa pun langsung tersulut emosi. Setelah Flio menenangkannya, sang Raja Iblis pun berkata jika manusia juga sama, karena bagi manusia, keberadaan bangsa iblis adalah ancaman, dan Gozaru tak mungkin menerima penindasan itu. Flio yang tak paham dengan apa yang terjadi pun memberitahukan jika ia sudah tinggal bersama Fenris selama beberapa waktu, dan tak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Mendengar
Mendengar hal itu, ia pun menjelaskan kepada sang MC jika perbedaan besar antara manusia dan iblis ialah Melisium. Diketahui jika iblis dan monster sihir, beberapa bisa mengendalikan Melisium dan ada yang tidak bisa. Dan mereka yang tak bisa mengendalikan Melisium, jika berkumpul di satu tempat maka akan mencemari area dan juga membahayakan manusia. Fleo yang baru mengetahui hal ini pun menyadari jika konflik antar manusia dan iblis lebih dalam dari yang ia kira. Ditambah lagi banyak iblis yang haus darah dan suka bertarung. Merasa telah merusak suasana, Gozaru pun pamit pergi dari tempat itu dan meminta mereka bersenang-senang tanpanya. Saat perjalanan pulang, Fleo kembali memikirkan jika dinding di antara bangsa manusia dan iblis lebih tebal dari dunianya. Dan sesaat kemudian, di lain sisi, nampak si pahlawan Sableng dan Suya sedang berusaha memanjat lubang yang mereka buat dengan skop drill laser sebelumnya. Namun saat setengah badan Suya akan keluar dari sana, ia malah nampak kesulitan. Di tengah si pahlawan Sableng yang minta Suya untuk cepat naik, namun ia malah dikejutkan dengan pemandangan yang membuatnya salah fokus. Dan sesaat kemudian, scene kemudian berpindah di kediaman sang MC. Setelah menikmati hidangan buatan Fenris yang sangat lezat, Balirosa dan para besti pun merasa jika Fenris semakin pandai memasak. Tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu. Dan ternyata tamu yang datang ialah putri pertama beserta para bawahannya. Melihat kedatangan mereka, Fleo dan Fenris pun langsung menanyakan maksud kedatangan putri pertama. Padahal sebelumnya Fleo dengan tegas berkata jika ia tak tertarik menjadi pahlawan. Setelah meminta maaf karena tiba-tiba datang, Elizabeth pun memberitahukan jika kedatangannya kali ini yaitu ingin minta maaf kepada Banaza atau kandidat pahlawan yang terpanggil ke dunia ini. Setelah itu nampak Elizabeth berada di ruang tamu. Ia lalu berkata jika ada hal penting yang harus dibicarakan dengan Fleo. Oleh karena itu Elizabeth pun meminta mereka untuk pergi sebentar. Mendengar hal itu Fenris pun langsung menolak karena ia sudah mengetahui jika kerajaan telah berperilaku buruk kepada suaminya. Setelah mendengar pernyataan Fenris, Fleo pun akan berbicara dengan putri pertama asal sang istri berada di sampingnya. Dan jika putri pertama menolak, maka Fleo mempersilahkannya pergi dari tempat ini. Setelah Elizabeth menyetujuinya, nampak Balirosa dan yang lainnya pergi dari sana. Dan tak lama kemudian putri pertama nampak bersimpuh dan kembali memohon ampun atas kesalahan yang telah diperbuat kerajaan, terutama perihal mantra yang dipasang ke kantung tak terbatas sebelumnya dan masalah pembuangan Fleo ke hutan de la Veza. Setelah mendengar hal itu sang MC pun tak mempermasalahkannya karena sekarang ia adalah Fleo dan bukan Banaza. Terlebih lagi permohonan maaf dari kerajaan tak akan mengubah apapun. Sang MC lalu meminta putri pertama untuk memberitahukan maksud kedatangannya karena tak mungkin jika ia jauh-jauh datang ke tempat ini hanya untuk meminta maaf. Setelah mendengar hal itu, Elizabeth pun merasa jika Fleo telah membaca pikirannya. Ia pun langsung memperlihatkan sebuah peta yang di dalamnya menunjukkan posisi pasukan Clairot. Dirasa hal ini sangat rahasia, Fleo dengan wajah terkejut menanyakan mengapa putri pertama menunjukkan hal ini kepadanya. Elizabeth pun memberitahukan jika efek pemurnian akan segera memudar dan jika efek pemurnian itu telah menghilang, maka pasukan bangsa iblis akan kembali menginvasi kota. Karena penyihir kerajaan masih belum pulih, jadi ia pun meminta Fleo untuk melindungi kota yang ada di kerajaan Clairot. Mendengar hal itu Fenris pun langsung kesal dan merasa jika permintaan Elizabeth terlalu egois. Tak hanya bersikap angkuh, bahkan ia ingin menyeret suaminya yang membenci perselisihan ke dalam perang. Elizabeth lalu memberitahukan jika sang raja yang terbaring lemah karena pemurnian akan segera terbangun. Ia pun menduga jika sang raja akan mengirim pasukan untuk menyerang Fleo karena telah bersekongkol dengan bangsa iblis. Mendengar jika Fenris menganggap hal ini ialah ancaman, Elizabeth pun langsung membantahnya. Karena ada sesuatu yang masih bisa dilakukan saat ia masih memimpin Clairot untuk sementara. Dengan menuduh sang raja melakukan kejahatan dengan mempermalukan pahlawan sejati, terlebih lagi ia telah mengangkat pahlawan palsu, Elizabeth pun berencana akan melengsarkan tahta sang raja. Oleh karena itu ia pun meminta Fleo untuk menerima tawarannya. Meski sang raja melindungi kerajaan dari berbagai bahaya, tapi di sisi lain ia sering mengabaikan mereka yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu Elizabeth pun akan menghentikannya agar ia bisa menyelamatkan semua orang. Dan dengan bantuan Fleo melindungi kota, maka Elizabeth bisa menunjukkan kepada warga Clairot bahwa ia bisa memimpin pasukan seperti yang dilakukan raja.
Di sisi lain, nampak para petualang sedang mencari di mana keberadaan pahlawan Sableng bersama pelayannya. Tak jauh dari sana, nampak mereka sedang bersembunyi di semak-semak. Meski Suya merasa lelah karena terus-terusan berlarian, namun si pahlawan Sableng masih bersemangat karena dirinya yakin bisa kembali menjadi pahlawan. Dan di saat Suya kelaparan, si pahlawan pirang langsung memberinya roti terakhir dari kantong magisnya. Ia pun tak menyangka karena Suya masih mau mengikutinya hingga saat ini. Mendengar hal itu, Suya dengan wajah tersenyum pun berkata, jika si pahlawan juga berbuat demikian, karena dia masih mau membawanya meski Suya hanya bisa menjadi beban. Terlebih lagi Suya merasa jika si pahlawan pirang sangat keren, di saat ia membebaskannya dari penjara sebelumnya. Mendengar hal itu, si pahlawan pirang pun langsung tersipu malu. Namun secara tiba-tiba, dan ternyata orang yang menangkap mereka berdua ialah bawahan Yui Garde. Diketahui jika Pufun melakukan hal itu karena ia ingin menjadikan mereka sebagai tumbal. Scene kemudian berpindah. Melihat Flio sedang melamun, Fenris pun menanyakan apakah sang suami masih memikirkan tawaran putri pertama. Flio lalu menjelaskan jika dirinya tak suka bertarung. Namun meski begitu ia tak bisa diam saja saat beberapa kota dalam bahaya. Flio juga berkata jika saat punya anak nanti, ia ingin mereka bisa hidup bahagia bersama anak-anak dari manusia dan iblis. Oleh karena itu sang MC pun memutuskan akan membuat dunia yang damai untuk mereka. Meski terasa sulit, namun Flio akan melakukan apapun asal keinginannya bisa terwujud. Mendengar hal itu, Fenris pun yakin jika sang suami bisa melewati hal yang mustahil dan ia pasti akan membantunya. Di keesokan harinya nampak seorang warga membunyikan lonceng yang menandakan ada pasukan kegelapan yang menyerang kota. Di tengah para warga yang mengungsi, nampak seorang gadis kecil berada di hutan dan dihampiri gerombolan monster. Dan secara tiba-tiba, beruntung Fenris dan Flio datang tepat waktu menyelamatkan gadis itu. Setelah mengeluarkan sihir penghalang, Flio pun menyuruh gadis kecil itu untuk lari. Sang istri pun tak menyangka jika suaminya akan menerima tugas merepotkan ini tanpa adanya kompensasi. Flio pun beralasan jika ia menerima hadiah, maka bangsa iblis akan menganggapnya dibayar oleh pihak manusia. Melihat kehadiran Fenris, mereka pun menanyakan mengapa siluman serigala itu berpihak kepada manusia. Flio pun memberitahukan jika dirinya dan serigala di sampingnya ialah pelindung kota ini. Ia juga tak akan menyakiti kalau mereka mundur dari kota. Namun jika mereka menyakiti warga, maka Flio tak akan memberinya ampun. Mendengar hal itu, para monster yang diremehkan pun nampak kesal dengan perkataan Flio. Fenris selalu mengejek mereka karena menembus penghalang saja para monster tak bisa melakukannya. Di tengah mereka yang terdiam dengan fakta barusan, namun secara tiba-tiba Cyclops datang dan akan menghancurkan penghalang itu. Fenris pun menjelaskan jika Cyclops ialah suku terkuat di pasukan kegelapan dan mereka juga pelayan dari Yui Garde, adik dari sang raja iblis. Melihat kehadiran Fenris, Cyclops lalu menghina ras serigala taring. Karena pemimpin mereka yang merupakan 4 penguasa neraka, dirasa sangat tak berguna karena mati dalam medan perang. Mendengar rasnya dihina, jelas saja Fenris tak akan tinggal diam dan meminta izin kepada suaminya untuk melawan monster tersebut. Ia juga akan membuktikan rasa mana yang terkuat di antara mereka. Meski hal ini bukan ide yang bagus, namun Flio tak bisa ikut campur. Jadi ia pun mengizinkan Fenris untuk bertarung dan Cyclops. Namun dengan satu syarat, ia tak boleh membunuh lawannya. Setelah Fenris menyanggupi hal itu, pertarungan mereka pun dimulai. Nampak Fenris berhasil melukai kaki dan tangan Cyclops dengan gigitannya. Namun meski begitu, Cyclops masih meremehkan kekuatan ras serigala taring. Fenris pun memberitahukan jika mengalahkan Cyclops tanpa membunuh itu membutuhkan banyak usaha. Dan jika dirinya masih sama seperti dulu, maka ia bisa menghabisinya dalam sekejap. Namun karena berkat suaminya, ia sekarang mengetahui cara menahan kekuatannya. Dan sesaat kemudian, nampak Fenris melompat sangat tinggi dan menukar posisinya dengan Cyclops. Namun meski begitu, Cyclops masih yakin jika hal ini tak akan bisa mengalahkannya. Ia lalu melemparkan pentungan ke arah Fenris, namun sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Karena tak bisa bergerak, Cyclops kemudian meminta para monster yang lain untuk menyerang Fenris. Namun secara tiba-tiba Flio langsung mengekang mereka dengan sihirnya. Setelah itu nampak Flio menyembuhkan luka yang dialami Cyclops. Melihat hal itu, jelas saja Cyclops itu mempertanyakannya. Sang MC pun memberitahukan jika dirinya ingin mereka mundur dari kota ini. Cyclops lagi-lagi mempertanyakan siapa mereka yang sebenarnya. Flio pun menjelaskan jika dirinya hanya manusia biasa yang punya hubungan spesial dengan serigala yang ada di sampingnya. Sang MC juga berkata jika dirinya ingin berdamai dengan bangsa iblis. Namun jika mereka tak mau mendengarkan perkataannya,
何度でも立ちはだかろう。君たちが折れるまで。 Setelah mereka pergi, Fenris pun merasa ragu apa ancaman yang tadi akan membuat mereka jerah, karena mereka akan menyerang lagi setelah diperintah, dan seharusnya Fleo menyakiti mereka agar kejadian ini tak terulang lagi. Mendengar hal itu, Fleo pun menjelaskan jika cara itu memang sangat tepat, namun tindak kekerasan seperti itu hanya akan meningkatkan kebencian antar manusia dan iblis. Tak lama kemudian nampak beberapa warga dan gadis kecil tadi datang untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Setelah Fleo berkata jika serigala di sampingnya adalah partnernya, ia pun memberitahukan jika dirinya datang atas perintah putri pertama. Mendengar hal itu, jelas saja mereka langsung memuji kebaikan Tuan Putri. Setelah itu nampak putri pertama menerima laporan jika ada petualang misterius dan serigala perak yang mengusir pasukan kegelapan di berbagai daerah. Tak hanya itu, mereka juga tak meminta imbalan dan hanya mengaku jika telah diutus oleh putri pertama. Dan karena pengakuan itu juga, banyak surat terima kasih yang datang dari berbagai daerah. Mendengar hal itu, Panasya dan Elizabeth pun menyadari jika petualang tersebut ialah sang MC. Karena Fleo telah menerima permintaannya, terlebih lagi ia telah berjasa di medan perang, jadi Elizabeth pun harus membalas kebaikannya. Di sisi lain, nampak Raja Iblis melihat Fleo yang mengusir pasukan kegelapan. Ia pun nampak kesal karena Yoigarde bertindak tanpa perintahnya. Tak lama kemudian, nampak Graendel datang dan melaporkan jika Yoigarde sedang melakukan kudeta. Dan saat ini, dia beserta rombongannya telah merebut ulang tahta. Di istana Raja Iblis, nampak Yoigarde menanyakan apakah persiapannya telah selesai. Dan ternyata mereka akan memakai teknik rahasia dengan menumbalkan pahlawan Sablang beserta Suya. Diketahui jika teknik itu bernama ritual super hibridasi untuk meminjam kekuatan dewa jahat. Buffon yakin jika kekuatan Raja Iblis tak akan bisa menang menghadapi ritual ini. Yoigarde dengan wajah gembira pun mengharapkan Raja Iblis untuk segera datang menemuinya karena ia tak sabar merebut tahtanya. Setelah itu, nampak Gozaru dan Uliminas berada di rumah sang MC. Fleo pun menanyakan maksud kedatangan mereka. Gozaru pun berkata jika dirinya ingin tinggal bersama Fleo untuk sementara waktu. Dengan wajah serius ia pun memberitahukan alasan mengapa dirinya datang ke rumah ini. Dikatakan jika sebelum Raja Iblis datang ke istana menemui Yoigarde, nampak Uliminas menemui 4 penguasa neraka dari pasukan kegelapan. Ia pun tak menyangka jika mereka akan menjadi saksi duel antara Yoigarde melawan Gozaru. Karena menurut Uliminas, 4 penguasa neraka seharusnya mengirim para pengkhianat itu ke dalam penjara. Mereka pun menolak keinginan Uliminas karena menurutnya Gozaru membutuhkan sebuah dorongan. Terlebih lagi ia jarang ada di istana dan tidak melanjutkan serangan yang membuat para bawahan mulai meragukannya. Salah satu 4 penguasa neraka yang bernama Seleb juga beranggapan jika yang layak berada di tahta ialah Gozaru. Namun karena banyak sekali pemberontakan, ia ingin sang Raja Iblis menunjukkan kekuatannya sekali lagi. Setelah itu nampak mereka menemui Yoigarde di ruang tahta. Buffon pun meminta mereka untuk tak mengganggu duel antara Gozaru melawan Yoigarde. Karena 4 penguasa sebelumnya sepakat dengan duel kali ini, jadi mereka pun setuju dengan persyaratan Buffon. Melihat hal itu, Uliminas yang kesal pun akan menyerang para pengkhianat. Dan sesaat kemudian, namun sayangnya perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah jauh, dan serangan dari Yoigarde pun membuat Uliminas langsung pingsan dibuatnya. Dan di saat Buffon akan menangkap Uliminas, secara tiba-tiba Raja Iblis dan Graendel datang menolongnya. Setelah meminta Graendel untuk membawa pergi Uliminas, Yoigarde pun langsung menantang sang kakak untuk duel dengan taruhan gelar dan tahta sang Raja Iblis. Mendengar tantangan Yoigarde, sang Raja Iblis pun berkata jika ia tak punya waktu untuk duel yang tak berguna. Mengetahui sang kakak menolak ajakan duelnya, Yoigarde pun memberitahukan jika para bawahannya juga menyetujui duel ini. Terlebih lagi Yoigarde merasa jika sang kakak tak cocok menjadi Raja Iblis karena ia sering pergi ke kota manusia dan menikmati waktu di sana. Tak hanya itu, ia malah memerintahkan para pasukan untuk mundur ketika hampir menang melawan bangsa manusia. Dan sekarang ia menolak melanjutkan peperangan yang membuat Buffon merasa jika sang Raja Iblis sudah tak serius mengalahkan bangsa manusia. Hal itu membuat para pasukan merasa ragu dan menganggap sang Raja Iblis memihak kepada manusia. Mendengar hal itu, sang Raja Iblis pun menanyakan apakah 4 penguasa neraka setuju dengan pernyataan barusan. Karena mereka tak menjawab, sang Raja Iblis pun seakan menyetujui duel tersebut. Setelah melepaskan aura yang sangat kuat, Buffon nampak bersiap melakukan ritualnya. Dan Yoigarde juga nampak senang karena sang Raja Iblis menerima tantangannya. Namun ternyata setelah memberikan cincin iblis itu secara cuma-cuma, Gozaru pun berkata jika ia mengundurkan diri sebagai Raja Iblis. Hal itu dikarenakan banyak orang yang menganggap jika dirinya sudah tak layak menjadi Raja Iblis. Jadi Gozaru pun merasa jika dirinya tak perlu berada di posisi ini lagi. Mendengar hal itu, Yoigarde yang merasa terhina pun langsung menyerang Gozaru. Namun secara tiba-tiba,
Gozaru melakukan hal itu karena ingin membalas perbuatan Yui Garda yang menyerang Uliminas. Setelah mengucapkan terima kasih kepada 4 penguasa neraka, mereka pun nampak menyesal dan tak menyangka akan jadi seperti ini. Di sisi yang lain nampak 2 orang kocak merasa terselamatkan. Dan karena hal itu, si pahlawan Sableng pun akan mencari kesempatan untuk kabur dari sana. Setelah menceritakan kejadian yang sebenarnya, Flio pun akan menanyakan pendapat yang lain soal masalah ini. Namun di saat bersamaan Balirosa tiba-tiba datang dan mengetahui jika Gozaru dan Uliminas akan tinggal di tempat ini. Setelah mereka semua berkumpul, Gozaru kembali meyakinkan jika dirinya bukanlah Raja Iblis lagi. Ia juga sudah menyerahkan tahta dan meninggalkan pasukan kegelapan. Meski telah mundur, namun Gozaru tak bisa tinggal di wilayah iblis. Dan satu-satunya kenalannya di wilayah manusia hanyalah Flio. Oleh karena itu, ia ingin meminta bantuan sebagai seorang teman. Namun meski begitu, Fenris tak yakin jika mantan Raja Iblis tak mempunyai uang. Uliminas pun menjelaskan jika setelah insiden itu, unit intel yang ia pimpin juga meninggalkan pasukan kegelapan. Namun bodohnya di sini, Gozaru malah memberikan semua uangnya kepada mereka. Gozaru pun beralasan jika mereka patut mendapatkan hadiah karena kerja keras mereka telah banyak meminimalisir korban. Mendengar hal itu, Uliminas yang kesal pun berkata, jika sikap Gozaru yang lembut seperti ini telah membuat kudeta terjadi. Setelah meminta maaf kepada Uliminas, Gozaru pun memberitahukan jika dirinya juga merebut tahta dari sang ayah karena tak suka caranya memimpin. Dan tentu saja dirinya harus mundur jika tak mendapatkan banyak dukungan. Setelah mendengar hal itu, Flio kembali menanyakan perihal Gozaru dan Uliminas yang akan tinggal di rumah ini. Karena Flio dan Riz tak keberatan, jadi Blossom dan yang lainnya pun tak punya hak untuk menolak mereka. Mendengar hal itu, Balirosa yang masih ragu pun menolak permintaan tersebut. Meski telah mundur, tapi Gozaru dulunya ialah sang Raja Iblis. Oleh karena itu, ia tak bisa tinggal satu atap dengannya. Namun saat melihat Fenris memohon perihal mantan atasan yang tak memiliki tempat tidur, jadi dengan berat hati pun Balirosa menyetujui hal itu. Setelah itu, Napa Gozaru akan membantu Blossom berkebun dan juga akan membantu Baileri merawat kuda. Namun karena merasa ketakutan, jadi mereka pun menolak bantuan Gozaru. Setelah itu, Napa Flio mengobrol dengan Gozaru perihal barang-barang yang ia buat. Melihat Gozaru tertawa saat mengobrol dengan Flio, Uliminas pun mempertanyakan mengapa ia bisa seakrab itu dengan manusia. Terlebih lagi, ia lebih bersemangat dibandingkan saat memimpin pasukan kegelapan. Memikirkan hal itu, jelas saja Uliminas tak paham dengan pemikiran tuannya. Pada malam harinya, nampak Fenris dan Flio menemui Balirosa yang sedang melamun sendirian. Mereka juga membawakan teh herbal dan juga kue untuknya. Dan sebenarnya, Fenris merasa khawatir karena ia melihat Balirosa yang tak bersemangat. Terlebih lagi, mereka telah memaksanya menerima Gozaru dan Uliminas di rumah ini. Oleh karena itu, Flio pun ingin mengobrol hal itu kepada Balirosa. Setelah melihat mereka khawatir kepadanya, Balirosa pun mengungkapkan jika ia tak pantas berada di tempat ini. Tak seperti para besti yang mempunyai pekerjaan, ia hanya menjadi beban dan tak ada hal yang bisa ia lakukan. Di samping itu, meski Gozaru dan Uliminas ialah iblis, namun mereka bisa bicara sambil tertawa serta menghormati perbedaan. Dan dalam hal itu mereka pun sama seperti manusia. Ia pun mengetahui jika para iblis menganggap manusia juga sebagai penyerang. Namun meski begitu, ia masih tak bisa menerimanya. Setelah Balirosa terus-terusan menolak kehadiran Gozaru dengan berbagai alasan, Flio kemudian menjelaskan jika wajar saja Balirosa berpikiran seperti itu. Karena setiap manusia pastinya memiliki pemikiran yang sama jika dihadapkan masalah yang seperti ini. Namun meski begitu, Flio berpikir jika Gozaru datang bukan karena ada masalah, melainkan ia ingin mengawasi rumah ini. Karena seperti yang diketahui, rumah ini memiliki orang yang kuat seperti Flio, Fenris, Hia, serta Damalinas. Oleh karena itu, baik bangsa manusia dan iblis pastinya merasa terancam jika berhadapan dengan kekuatan sebesar ini. Meski merasa telah diawasi, namun Flio dan Fenris tak mempermasalahkannya. Sang MC pun menjelaskan jika tinggal bersama secara harmonis, yaitu menerima mereka apa adanya. Dan setelah mendengar kata itu, sepertinya Balirosa mulai memikirkan ingin menerima mereka apa adanya. Dan setelah membahas masalah ini, Fenris pun mempertanyakan mengapa Balirosa tak keberatan dengan keberadaannya yang juga dari bangsa iblis. Terlebih lagi saat pertama kali bertemu, Fenris hampir memangsa mereka hidup-hidup. Dan setelah mendengar hal itu, Balirosa pun sadar jika ia tak lagi menganggap Fenris berbahaya karena ia selalu bersikap konyol. Meski menganggap dirinya tak bisa melakukan apa-apa, namun Fenris meyakinkan jika Balirosa sangat membantunya. Contohnya, ia telah mengajarinya membuat kue seperti ini.
Dan pada keesokan harinya, nampak Bali Rosa menemui Gozaru dan Uliminas. Rosa pun berkata jika mereka menyakiti manusia, maka ia tak akan memaafkannya. Setelah Gozaru menganggap jika Bali Rosa menerima keberadaannya, ia pun langsung menghampirinya untuk meminta bantuannya. Melihat sikap Gozaru, Bali Rosa pun menolak berjabat tangan sampai ia percaya dengan mereka. Setelah itu Bali Rosa pun akan berburu bersama si B. Di sisi lain nampak si pahlawan Sabrang dan Suya berhasil kabur. Diketahui jika ia telah mencuri perhiasan dan batu sihir dari ruang harta karun di istana iblis. Dan setelah itu ia berencana meninggalkan kerajaan Clyrod dan hidup dengan tenang. Setelah itu nampak Yui Garde dibikin pusing karena pasukannya kalah telak melawan bangsa manusia. Pufun lalu memberitahukan jika menurut laporan ada banyak jebakan yang dipasang di rute pasukan kegelapan. Mendengar hal itu Yui Garde pun membuat rencana jika ia akan menyerang manusia dengan pasukan yang sangat besar. Namun karena jumlah pasukannya sangatlah terbatas, jadi Pufun pun menanyakan dari mana ia mendapatkan pasukan dalam jumlah yang besar. Setelah Yui Garde pergi, 4 penguasa neraka pun nampak kesal dan berkata jika komando Yui Garde hanya bisa maju, pantas saja pasukan kegelapan mengalami kekalahan. Berbeda dengan Raja Iblis Gozaru yang memiliki strategi yang sangat matang. Terlebih lagi, unit intel pergi bersama Uliminas, dan karena alasan itu semangat para perwira mulai turun dan pasukan kegelapan diambang kehancuran. Namun tak lama kemudian Pufun berkata jika mereka tak perlu khawatir karena ia memiliki rencana, dan ternyata Pufun mengajak mereka berkumpul untuk meningkatkan semangat bertarung. Setelah itu nampak Fenris sangat senang karena ia mendapatkan juara 1 dan berhak mendapatkan voucher liburan ke pemandian air panas. Ia pun berencana akan menggunakan voucher ini untuk liburan berdua dengan sang suami. Merasa jika voucher itu hanya untuk 2 orang, namun ternyata hadiah yang diterima Fenris ialah voucher akomodasi keluarga untuk pergi ke pemandian air panas Kinosaki. Itu artinya Fenris bisa membawa 3-15 orang keluarga atau teman. Dan pada akhirnya mereka pun memakai voucher itu untuk membawa para bestie ke pemandian air panas. Fenris pun nampak tak bersemangat karena ia tak bisa jalan berdua dengan suaminya. Melihat hal itu, Fleo pun menenangkannya dan meminta Fenris memakai kesempatan ini untuk membuat semua orang lebih dekat dengan Gozaru dan juga Uliminas. Bersamaan dengan itu, nampak Belano memberitahukan jika ada 7 pemandian air panas dan tiap air panas mempunyai khasiat yang berbeda-beda. Diketahui jika khasiat itu meliputi revitalisasi, kecantikan kulit, pemulihan sihir, dan meningkatkan kesuburan. Setelah mendengar hal itu, nampak Fenris sangat senang dan ia beruntung bisa datang ke tempat ini. Fenris juga tak sabar mengajak sang suami untuk mandi di air panas yang memiliki khasiat meningkatkan kesuburan. Tak lama kemudian mereka pun sampai di pemandian air panas Kunosaki. Setelah para pelayan memberikan pakaian yukata, nampak Fenris diam-diam menanyakan ke salah satu pelayan yang ada di sana, di mana pemandian yang bisa meningkatkan kesuburan. Mendengar pertanyaan Fenris, pelayan itu pun langsung mengatakan jika pemandian yang dimaksud Fenris ialah pemandian Yanagi. Ia kemudian memberikan sebuah peta yang menunjukkan jalan ke air panas tersebut. Setelah itu nampak Bali Rosa dan yang lainnya sedang menuju ke ruang ganti. Dan tanpa disengaja, Blossom malah menyenggol seseorang. Setelah melihat pria dan wanita itu, kita pastinya mengetahui jika mereka ialah Yui Garde dan Pufun. Setelah Blossom meminta maaf, Pufun pun tak mempermasalahkan hal itu. Dan setelah Blossom pergi, Yui Garde pun nampak kesal karena Pufun membiarkannya lepas setelah dia berani menyenggolnya. Pufun lalu menekankan jika tujuan mereka memakai wujud manusia dan pergi ke tempat ini, yaitu untuk meningkatkan semangat dan memperdalam ikatan antar para perwira. Dan jika Yui Garde membuat keributan di tempat ini, maka semuanya akan sia-sia. Setelah Yui Garde setuju dengan ucapan Pufun, nampak 4 penguasa neraka ada di sana. Dan mereka nampak senang karena bisa bersantai dan merasakan hasil dari pemandian air panas. Pufun lalu meminta mereka untuk menjaga kalung yang menahan penyebaran malisium. Setelah itu nampak Gozaru dan 2 orang lainnya melihat keberadaan mereka. Fenris pun bertanya-tanya mengapa pasukan kegelapan berada di tempat ini. Ia juga mengancam Uliminas dan Gozaru agar tak menampakkan diri di hadapan pasukan kegelapan. Meski Gozaru ingin menyapanya, namun Fenris langsung menolak karena tak mungkin pertemuannya dengan Yui Garde akan baik-baik saja. Dengan tatapan tajam, Fenris pun tak akan memaafkan mereka berdua jika mengganggu perjalanannya dengan sang suami. Setelah itu nampak mereka berada di sebuah kamar yang besar. Fleo pun memberitahukan jika kamar ini dikhususkan untuk perempuan. Fenris kemudian memeluk Fleo dan berkata kepada mereka jika ia dan sang suami akan berada di kamar lain. Gozaru yang ada di sana dan santainya berkata jika ia tak keberatan tidur juga di tempat ini.
Blossom lalu menenangkan mereka dan meminta semuanya untuk menikmati perjalanannya kali ini. Setelah itu nampak mereka mempunyai tujuan masing-masing. Mulai dari Uliminas yang ingin makan manjo, Bellano yang ingin mencoba permainan menembak, dan Bailey ingin mengunjungi tempat seorang diri. Setelah itu, Fenris pun langsung mengajak Filio untuk mandi di air panasnya Nagi. Mendengar hal itu, Hia dan santainya pun ingin pergi menemani mereka. Namun tentu saja Fenris langsung menolak karena ia tak ingin diganggu orang lain. Setelah itu, nampak Hia menemui Damalinas di dunia psikisnya. Karena ia telah menyegel penyihir itu, jadi jiwa Damalinas akan terus bersama Hia. Dan ternyata maksud kedatangannya, yaitu ingin meminta Damalinas menemaninya berlatih. Hia pun mengatakan jika ia penasaran soal perkawinan setelah ia melihat tuannya dan Fenris melakukan hal itu. Hia sebenarnya ingin melihat seluruh prosesnya, namun karena tak bisa, jadi ia ingin mempelajarinya secara langsung. Damalinas yang paham maksud Hia pun berkata, jika melakukan hal itu harus dengan orang yang disukai. Terlebih lagi dirinya dan Hia sama-sama perempuan. Mendengar hal itu, Hia pun menekankan jika ia menguasai cahaya dan kegelapan purba, dan keberadaannya juga melampaui gender. Dan sejak awal Hia menyukai orang serakah seperti Damalinas. Namun sesaat kemudian, setelah terusir dari dunia psikisnya sendiri, Hia pun akan meminta persetujuan pasangannya terlebih dahulu. Namun ia bingung bagaimana caranya. Setelah itu, nampak Fenris dan Filio telah sampai di pemandian Yanagi. Sementara itu nampak Bailey datang ke suatu tempat, dan saat ia akan membuka pintunya, Hia tiba-tiba datang dan menanyakan apakah ia juga tertarik dengan tempat ini. Dan ternyata tempat ini menunjukkan tradisi ML dari berbagai zaman. Hia kesini untuk mempelajari bagaimana cara agar pasangannya bisa menerimanya. Setelah itu Hia pun langsung mengajak Bailey untuk masuk. Sementara itu nampak Bellano dan yang lainnya sedang nongki di suatu tempat. Melihat Balirosa yang terus menatap ke arah Gozaro, Blossom pun menggodanya dan meminta Balirosa untuk segera mendekati Gozaro. Balirosa yang panik pun langsung berkata jika ia hanya mengawasi mereka. Mendengar alasan itu, Blossom langsung menanyakan apakah Gozaro sedang bersenang-senang. Melihat keberadaan mereka berdua, Gozaro pun berkata jika ia merasa senang karena berada di suasana santai seperti ini. Gozaro juga memuji kecantikan Balirosa saat ia memakai yukata. Mendengar hal itu, Uliminas yang kesal pun meminta Gozaro untuk tak merayunya karena hal itu tak pantas dilakukan oleh mantan Raja Iblis. Melihat keributan mereka, Blossom pun mengajak para bestinya itu untuk minum bersama. Di sisi lain, nampak pasukan kegelapan sedang menikmati makanan buatan manusia. Meski Yoigarde sangat lahap, namun ia malah mengatakan jika makanan ini menjijikkan. Berbeda dengan 4 penguasa neraka yang merasa jika makanan itu sangat enak. Yoigarde lalu menanyakan siapa orang yang mengetahui caranya berpesta. Dengan pedanya Pufun pun akan meramaikan acara ini. Namun sesaat kemudian, setelah itu nampak 2 orang sableng dari pasukan kegelapan yang akan melakukan sesuatu untuk menghibur sang Raja Iblis. Mereka pun saling pukul yang membuat sang Raja Iblis nampak terhibur. Namun karena terbawa emosi mereka malah bertarung sungguhan hingga membuat salah satu kalung mereka lepas dan menyebarkan malisium. Di sisi lain nampak si pahlawan sableng dan Suya lagi-lagi apes karena mereka malah datang ke pemandian air panas Kunosaki. Suya lalu berkata jika dirinya ingin mandi air panas dan makan makanan yang enak. Mendengar hal itu si pahlawan sableng pun menenangkannya karena mereka bisa menjual kristal yang ia dapat dari istana iblis. Namun tak lama kemudian, kristal itu nampak menyerap malisium dalam jumlah besar. Bersamaan dengan itu, salah satu bawahan Yoigarde yang tadi saling pukul pun nampak terhempas keluar. Ia yang merasa kesal langsung mengeluarkan sihir untuk membalas serangan lawannya. Melihat hal itu, jelas saja Pufun merasa kesal dengan perbuatan mereka. Kehadiran Pufun di sana pun jelas saja membuat Suya langsung mengingat jika wanita itu yang telah menculiknya. Di tengah Suya yang panik, namun secara tiba-tiba scene kemudian berpindah. Nampak Balirosa menanyakan apakah Uliminas ingin Gozaro kembali menjadi Raja Iblis. Mendengar hal itu, Uliminas pun langsung mengiyakannya dan berkata jika bangsa iblis didasarkan pada kekuatan dan seseorang yang dia takuti dan begitu mulia seperti Gozaro tak pantas berjalan-jalan seperti manusia. Singkat waktu, setelah Balirosa mengetahui jika Uliminas tak pernah memanggil nama asli Raja Iblis dan dia dengan mudahnya meninggalkan pasukan kegelapan demi mengikutinya, Balirosa pun merasa jika Uliminas mencintai Raja Iblis. Namun secara tiba-tiba
Melihat monster itu mengamuk di penginapan, jelas saja orang yang ada di sana nampak panik dibuatnya. Di tengah nyonya tua yang akan memandu semua orang untuk pergi dari sana, namun secara tiba-tiba beruntung Fleo dengan sigap menahan penginapan itu agar tidak roboh. Ia pun meminta Fenris untuk melihat apa yang terjadi di dalam sana. Namun saat melihat Fenris pergi tanpa memakai baju, jelas saja membuat sang MC langsung panik dibuatnya. Di sisi lain nampak Balirosa mengetahui jika penginapan itu tak roboh karena sihir milik sang MC. Mereka pun menanyakan perihal monster yang menyerang penginapan itu. Gozaru yang mengetahuinya pun memberitahukan jika monster itu ialah Malisium yang terkonsentrasi. Uli Minas mengungkapkan jika waktu itu ia melihat Raja Iblis Yoigarde dan para perwiranya berada di penginapan, dan ia yakin jika masalah ini ulah dari mereka. Setelah Uli Minas mengeceknya, ia pun melihat dengan jelas jika di monster itu ada permata yang meningkatkan penyerapan Malisium. Permata itu bisa memperkuat iblis yang memakainya, namun jika yang memakainya bukan iblis, maka mereka akan mengamuk. Setelah mendengar hal itu, Balirosa dan para besti pun akan pergi untuk menyelamatkan semua orang di penginapan. Melihat hal itu, Uli Minas langsung berkata jika kehadiran mereka tak akan mengubah apapun. Terlebih lagi Gozaru pun meyakini jika Fleo bisa mengatasinya seorang diri. Namun saat mendengar hal itu, Balirosa pun menolak karena ia tak ingin Fleo mengatasinya seorang diri. Terlebih lagi ia telah terlibat dalam konflik antara manusia dan iblis yang membuatnya sampai menderita. Namun meski begitu, dia memakai kekuatannya untuk semua orang. Oleh karena itu Balirosa dan para besti pun tak akan tinggal diam meski mereka lemah. Setelah Balirosa dan yang lainnya pergi, Gozaru pun berubah pikiran karena ia tak bisa terus-terusan bersembunyi. Setelah menanyakan keputusan itu kepada Uli Minas, si gadis kucing itu pun nampak memerah karena baru kali ini Gozaru menanyakan pendapatnya. Dan setelah Uli Minas setuju dengan keputusan Gozaru, mereka pun berteleportasi ke tempat keributan. Setelah sampai nampak Fenris juga ada di sana. Ia pun nampak kesal karena ada orang yang mengganggu waktunya dengan sang suami. Melihat kehadiran Gozaru, Yoigarde pun nampak senang dan langsung pergi menemuinya. Setelah ia mengendalikan kekuatan Malisium, nampak adu mekanik mereka akan segera dimulai. Sementara itu, nampak Balirosa dan para besti telah berada di depan penginapan. Namun saat melihat keberadaan Gozaru dan Yoigarde di atap gedung, Balirosa sepertinya berprasangka buruk kepada Gozaru. Oleh karena itu, ia pun akan melaporkannya kepada Fleo, sedangkan Belano dan Blossom akan mengevakuasi semua orang. Di lain sisi, nampak Yoigarde menyerang Gozaru dengan kekuatan Malisium. Namun sayangnya Gozaru dengan mudah menahan serangan itu. Tak mau menyerah begitu saja, Yoigarde nampak menggunakan kekuatan monster hitam untuk menyerang Gozaru. Dan sesaat kemudian, setelah itu nampak Balirosa melaporkan kepada Fleo jika ada monster yang tiba-tiba mengamuk. Tak hanya itu, bahkan Raja Iblis dan para bawahannya juga berada di tempat ini. Dan saat Balirosa melihat Gozaru bersama mereka, ia pun berprasangka buruk jika Gozaru sedang merencanakan sesuatu. Mendengar hal itu, Fleo pun merasa jika Gozaru tak akan berbuat demikian. Dan ia juga yakin jika Balirosa tak akan berpikir negatif kepada Gozaru. Sang MC pun tak khawatir karena ada Gozaru di tempat ini. Oleh karena itu, ia akan fokus untuk melindungi bangunannya. Setelah melakukan serangan balasan, Gozaru pun merasa jika kemampuan Yoigarde mengendalikan Malisium benar-benar sangat merepotkan. Tak hanya itu, ia bahkan berusaha mengontrol Malisium miliknya. Setelah memperhatikan monster itu, Uli Minas pun mengetahui jika di kristal itu terdapat 2 orang manusia. Mendengar hal itu, Fenris pun akan menyerangnya. Ia pun sangat kesal karena mereka telah mengganggu perjalanannya dengan sang suami. Dan sesaat kemudian, melihat Suya hampir terjatuh, Gozaru pun dengan sigap menolongnya, karena ia sudah berjanji tak akan menyakiti manusia. Melihat keberadaan perwira yang lain, Gozaru pun meminta Uli Minas untuk mengurusnya. Setelah menemui mereka, Uli Minas selalu menanyakan mengapa mereka berada di tempat ini. 4 penguasa neraka pun memberitahukan jika ia sedang menikmati pemandian air panas dan tak ada niatan untuk bertarung. Pufun yang kesal dengan keberadaan Uli Minas nampak menyerang dengan sihir laba-labanya. Namun sayangnya Uli Minas mampu menghindari serangan itu dan langsung memberinya pelajaran. Di sisi lain, nampak Yoigarde menyerang Gozaru dengan pukulan beruntun. Namun lagi dan lagi Gozaru dengan mudah mengatasi serangan itu. Dan sesaat kemudian,
Setelah terkena serangan itu, Yue Garde pun mengetahui jika serangan barusan ialah sihir pemantul. Merasa tertantang, Yue Garde langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya dan kembali menyerang Gozaru dengan serangan beruntun. Dan kali ini, sepertinya Yue Garde berhasil memojokkan Gozaru. Namun secara tiba-tiba, Gozaru dengan cepat menutupi mulutnya. Dan setelah ia meminta maaf, hal ini pun terjadi. Dan ternyata, Gozaru telah mematikan Malisium Yue Garde untuk sementara. Diketahui jika kekuatan Malisium adalah sumber kekuatan iblis. Karena sekarang kekuatan Malisium Yue Garde telah dimatikan, jadi ia tak ada bedanya dengan manusia. Dan ternyata mantra ini telah digunakan Gozaru untuk membunuh Raja Iblis sebelumnya. Dan sebenarnya mantra ini juga telah diteliti oleh bangsa manusia. Dan jika Raja Iblis sebelumnya terburu-buru menghabisi bangsa manusia, maka mereka juga bisa menghancurkan bangsa iblis jika menggunakan mantra ini. Di tengah Yue Garde yang meremehkan mantra milik manusia, nampak Nyonya dan pelayan yang lain akan menggunakan mantra dan akan menyerang mereka yang mengacaukan tempat ini. Dan sesaat kemudian, setelah mengikat Raja Iblis dan perwira yang lain, Nyonya pun memberitahukan jika ia telah memasang mantra di dalam yukata untuk berjaga-jaga. Setelah melemparkan mereka ke langit, nampak Fenris memberi pelajaran ke pahlawan Sablang. Tak lama kemudian nampak Balirosa memberitahukan jika Flio meminta semua orang untuk keluar agar dia bisa memperbaiki bangunannya. Dan setelah Flio memperbaiki bangunan dengan sekejap mata, nampak mereka semua membersihkan tempat itu dan mengobati orang-orang yang terluka. Setelah Nyonya berterima kasih karena mereka telah memperbaiki tempat ini, ia pun meminta Flio dan para besti untuk menikmati pemandian air panas karena seluruh pegawai akan melayaninya sebaik mungkin. Fenris pun nampak senang karena ia sudah tak sabar untuk mandi di pemandiannya lagi. Setelah itu, nampak Fenris berada di pemandian air panas. Dengan wajah merah, ia pun memikirkan perihal mempunyai anak dengan sang suami. Tak hanya Fenris, di sana juga ada para besti. Melihat Uliminas ragu saat akan masuk, Balirosa pun merasa jika ia takut mandi di pemandian air panas. Namun secara tiba-tiba, melihat hal itu, Balirosa pun berkata jika pada akhirnya Uliminas memahami nikmatnya pemandian air panas. Namun kocaknya di sini, Uliminas malah fokus ke dada Balirosa. Di lain sisi, nampak Damalinas merasa kesal mengapa ia mandi di pemandian wanita. Mendengar hal itu, ia pun berkata jika setelah ini ia akan menikmati momen bersama Damalinas. Setelah itu, nampak Blossom menanyakan kemana perginya Baileri dan Hia saat keributan tadi. Dan saat mendengar jika mereka menikmati waktu bersama, jelas saja membuat Belano dan Baileri merasa penasaran. Di sisi lain, nampak Flio sedang bersama Gozaru. Ia pun tak menyangka bisa mandi air panas dengan sang Raja Iblis. Gozaru pun mengungkapkan jika ia tertarik dengan sang MC sejak pertama kali bertemu. Tak hanya memiliki kekuatan yang lebih besar darinya, bahkan Flio memakai kekuatan itu bukan untuk masalah pribadi, melainkan untuk kedamaian antara iblis dan manusia. Dan jika saling bekerja sama, Gozaru yakin jika dirinya dan sang MC bisa membangun hubungan yang baru antara dua ras tersebut. Singkat waktu, sebagai teman dari Flio, Gozaru sebisa mungkin akan membantu sang MC dalam mewujudkan impiannya di dunia ini. Setelah itu, nampak mereka sedang menikmati makan malam bersama. Bersamaan dengan itu, nampak seorang pelayan memberikan pie blood kepada Fenris agar ia bisa mendapatkan energi saat melakukan hal itu dengan suaminya. Tak lama kemudian, nampak Balirosa menemui Gozaru dan berterima kasih karena ia telah melindungi manusia saat keributan tadi. Dengan wajah tersenyum, Gozaru pun menjawab jika ia tak ingin melanggar janjinya dengan Balirosa. Melihat keakraban mereka berdua, Uliminas pun nampak cemburu dibuatnya. Dan setelah menikmati waktu bersama, nampak mereka tertidur pulas. Dan hanya ada Flio dan Fenris yang sedang mengobrol di luar rumah. Sang istri pun nampak senang karena pada akhirnya ia bisa berduaan dengan sang suami. Flio lalu menanyakan bagaimana pendapat Fenris soal manusia sekarang. Sang istri pun menjawab jika mereka lebih lemah dari ras serigala taring. Namun meski begitu, mereka mempunyai kekuatan yang mengejutkan. Seperti saat Balirosa mengalahkannya dalam kontes membuat kue. Saat itu Fenris merasa penasaran mengapa ia bisa membuat kue yang sangat lezat. Meski sulit mengutarakan pendapatnya perihal manusia, namun sekarang Fenris merasa jika mereka bukanlah musuhnya. Sang istri pun penasaran mengapa Flio menanyakan hal itu. Dan ternyata Flio ingin mengetahui perasaan Fenris karena saat
saat ini konflik antara semakin kuat. Itulah mengapa ia harus melindungi kota agar tidak ada korban jiwa. Setelah mengatakan hal itu, Flio ingin sang istri membantunya agar dirinya tak terlalu memihak kepada manusia. Flio pun ingin Fenris berada di sisinya agar ia tetap berada di jalan yang benar. Mendengar hal itu dan mata berkaca-kaca, Fenris pun berkata jika ia akan pergi kemanapun bersama suaminya. Lagi pula ia sekarang adalah istrinya. Dan juga mereka harus membuat dunia ini aman untuk anaknya kelak. Setelah berkata demikian, hal ini pun terjadi. Keesokan harinya nampak Fenris merasa sangat bahagia. Melihat hal itu, Blossom dan Bailey pun nampak memerah karena mengetahui jika semalam mereka melakukan sesuatu. Setelah itu, dengan sihir teleportasi mereka pun pulang ke rumah. Di sisi lain, nampak Elizabeth telah dilantik menjadi ratu dari kerajaan Clairot. Dan setelah itu, Elizabeth pun bertanya kepada asistennya apakah ia sudah menemukan keberadaan sang ayah. Diketahui jika dia telah kabur karena takut kejahatannya diungkap. Karena belum ditemukan, jadi Elizabeth pun meminta mereka untuk melanjutkan pencariannya. Dengan penuh keyakinan, ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Flio dan akan terus memulihkan negeri ini. Di sisi lain, nampak kesatria kerajaan lagi-lagi mencari di mana keberadaan si pahlawan Sableng. Sementara itu di tempat lain, nampak Fenris memanggil mereka untuk makan malam. Flio pun berkata jika ia datang ke dunia ini seorang diri. Pada awalnya ia hanya perlu bertahan hidup, namun sekarang ia mempunyai teman-teman serta impian. Setelah itu Flio lalu berkata kepada sang istri, jika suatu hari nanti dirinya akan membuka toko dan juga akan menjual manisan buatannya. Mendengar hal itu Fenris pun nampak senang dan akan meminta Bali Rosa dan Blossom untuk menjual kue dan sayur-sayurannya. Nah itu dia alur cerita dari anime level 2 Karacet Data Moto Yusa. Dan sampai jumpa di alur cerita anime selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.